Oke, selamat pagi semuanya. Semua mahasiswa ya harus ini ya harus Selamat pagi, Pak. on kamera ya, on kamera dengan videonya. Tata tertib dalam kuliah Zoom itu mahasiswa harus on kamera. Ya. Yang tidak on kamera berarti itu tidak hadir. Oke, pagi ini kita akan berbicara masalah apa nih perilaku konsumen ya kelas A1 Bapak yang mengasuhnya dengan Bu Putih dan Bu Putih ya, ada salah dengan Bu Putih dan Bu Meli ya, ada salah. Ya. Oke, itu ya pengasuh perilaku konsumen. Yang kasih dan Bu Putih ya. Nah. Jadi untuk mempelancar apa nih? Untuk mempelancar proses kuliah itu Mas punya buku ya. Kalau mau beli di pasar sih ada bukunya, tapi harganya mahal. Silakan ya kalau mau beli pasar ya. Tinggal pilih mau dengan Bapak posting di Facebook, di BA atau di pasar silakan pilih ya. Kalau yang Bapak posting itu ya itulah 40.000 harganya kan. Dua buku Ibu kalau di pasar silakan ya. Kalau Anda mau di pasar saya Scanuk ya, perilaku konsumen Scanuk itu harganya kira-kira bisa 100.000 ya atau 300.000 yang tebal bukunya kan, atau juga buku ada bahasa Indonesia ada juga tapi dua jilid juga mahal ya. Kamu buku tuh mahal di pasar karena ilmu kan kita sana ya. Yang jelas Anda wajib punya buku itu. Masa kuliah perilaku tak punya buku gimana mau belajar kan, memang bisa labim dapat ilmu. Nah, kalau dari Google tidak lengkap, Google itu hanya cuma membantu-bantu memberi informasi, tapi yang lengkap di buku gitu kan. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang pebisnis ya Anda harus berkorban. Anda harus memahami perilaku konsumen tuh kan. Untuk mengerti perilaku konsumen, asal membaca bukunya, membaca teorinya tentang perilaku konsumen. Siapa itu konsumen? Bagaimana konsumen berperilaku, gitu kan? Ya. Konsumen berperilaku. Nanti di akhir kuliah, ya di akhir kuliah, saudara diminta memberi kata penutup, komentar penutup sebagai absensi. Ya, kira apa manfaat yang Anda dapatkan dari kuliah pada pagi hari ini? Ya, ini ada simak, berdiskusi. Kalau tidak jelas ya bertanya gitu ya. Nah, itu kuliah. Oke, Bapak share screen. Nampak deh? Nampak, Pak. Ya. Jadi kita pernah ini dari dosen dari mana? Dari Jawa Barat yang membuat ini. Ya, Bapak ambil materi di dosen juga ya perilaku konsumen. Ya, ini kita akan belajar tentang perilaku konsumen. Jadi kita kalau Anda sebagai pebisnis ini saudara harus mengenal ya, saudara harus mengenal ini perilaku konsumen. Ya, siapa itu konsumen? Bagaimana konsumen perilaku? Kira-kira apa itu perilaku menurut Anda tuh? Menurut Anda tuh perilaku itu apa? Silakan. Tindakan, Pak. Dalam menjawab menyebutkan salam dan nama ya. Jadi tata tertib menjawab itu ada salam, nama. Menjawab. Nah itu karena itu dinilai jawaban Anda. Yang Anda menjawab nilai, bertanya juga bernilai. Kalau juga bertanya, kalau bertanya salam, sebutkan nama dan pertanyaan. Karena apa yang lakukan itu dinilai oleh dosen. Silakan. Apa itu perilaku kira-kira? Baiklah, selamat pagi. Nama saya Mirani. Saya akan menjawab perilaku itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, Pak. Oke, satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya apa? Terima kasih, Pak. Contohnya misalnya kita mandi ataupun makan, itulah perilaku, Pak. Perilaku. Oke, yang lain siapa lagi dapat? Silakan. Ayo. Saya Pak, Muhammad Nurul Ihsan dari kelas 1, Pak. Ya, silakan. Perilaku itu seperti
mencerminkan suatu akhlak atau kepribadian seseorang. Misalnya bersikap dengan orang lain. Ya. Jadi kalau Islam bilang perilaku itu mengacu pada kepribadian, cara bersikap pada orang lain itu perilaku. Oke, bisa. Terima kasih, Pak. Oke, sama semua jawab betul semuanya, tidak salah kan? Oke, yang lain lagi ada pendapat lain silakan. Saya Pak, Silakan. nama saya Maria Sadriana. Menurut saya perilaku itu adalah suatu tindakan yang sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan oleh seseorang. Oke, itu perilaku enggak. Oh. Nah, jadi kalau perilaku konsumen kira-kira perilaku tentang apanya nih kira-kira nih? Perilaku tentang apanya kok? Tentang apanya konsumen? Anda pernah enggak melihat konsumen itu berbelanja? Pernah, Pak. Anda pernah Pernah, berbelanja? Pernah Pak. Pernah enggak Anda berbelanja? Pernah, Pak. Belanja apa? Pernah lah, Pak. Belanja apa coba? Itu termasuk proses aktivitas, Pak. Belanja apa? Belanja apa Anda pernah? Apa pendapat? Misalnya belanja pakaian, Pak. Nah, pakaian, oke. Bagaimana Anda perilaku Anda dalam berbelanja pakaian? Coba ceritakan. Kita belanja kan biasanya tuh ada yang tawar-menawar, Pak. Jadi kita tuh misalnya menawar dengan sopan dan juga misalnya kita nggak boleh marah-marah gitu, Pak. Kalau nggak bisa ditawar ya udah. Selain Kalau menawar apa lagi? Selain menawar apa lagi? Oke, menawar itu perilaku kan? Kan perilaku itu apa yang dilakukan oleh seseorang, kan tindakan seseorang. Oke, menawar itu satu. Apa lagi selain menawar? Anda berbelanja pakaian, Anda pertama menawar itu perilaku kan? Oke, apa lagi? Membeli, Pak. Membeli. Ya? Membeli, bertanya. Bertanya. Banyak kepada siapa tuh? Bertanya kepada siapa tuh? Itu bertanya kepada penjualnya. Nah, penjualnya. Itu juga perilaku kan? Tanya. Itu adalah Nah, apalagi menawar, bertanya apalagi? mungkin mencari, Pak. Mencari. Oh, enggak. Membeli barang tersebut, Pak. Membeli barang. Oke, membeli barang. Itu juga perilaku kan? Membeli. Berarti tidak cocok barangnya enggak? Memilih, Pak. Keinginan Anda beli kan? Beli. Mencari dan memilih, Perilaku Pak. kan? Membeli perilaku kan? Membeli pakaian kan gitu. perilaku. Menawar kan perilaku juga, Pak. Menawar perilaku tadi. Bertanya kepada penjual juga perilaku kan? Sudah. Ya, dan memilih barang, Pak. Membeli pakaian juga perilaku, gitu kan? Melihat. Perilaku. Ya kan? Jadi itu perilaku konsumen kan? Anda Ya, Pak. pernah tidak masuk di satu supermarket atau di department store ya, melihat orang-orang berbelanja pakaian? Pernah tidak? Pernah. Pak. Sama tidak perilaku mereka tuh? Anak mati sama tidak kira? Beda-beda, Pak. Beda tidak sama kan? Beda-beda, Pak. Beda-beda, cara bertanya beda, cara menawar beda, cara memilih-milih pakaian beda kan? Benar tidak? Iya, Pak. Beda-beda perilaku konsumen itu. Anda mati beda-beda. Kenapa mereka beda? Gitu kan? Kenapa perilaku itu beda-beda? Nah, ini kita akan pelajari nanti ini. Siapa itu konsumen? Kan gitu kan? Kenapa? Iya, Pak. Kenapa konsumen mau beli baju itu? Gitu. Kenapa? Faktor apa yang mempengaruhi konsumen itu mau berbelanja baju tadi? Nah, kita akan pelajari itu kan? Kenapa Anda ingin belanja? Kenapa Anda mau beli baju itu? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Anda tuh membeli baju itu? Kan itu. Itu akan semua akan dipelajari di teori perilaku konsumen. Ya. Di mata kuliah ini memang khusus belajar pada konsumen individu, ya kan? Hanya konsumen individu, bukan konsumen organisasi, bukan konsumen bisnis, tapi hanya pada konsumen individu, orang per orang kan? Oke, kita kenalkan dulu deh kan? Kenalkan dulu. Oke, oh, nih, coba Anda lihat wajah gimana nih? Nah, coba Anda bisa bercerita tentang orang ini. Coba, ada gambar orang kan? Lihat gambar orang? Ada, Pak. Ada, Pak. Gimana orang ini nih? Mau tengok tuh. Kayak Lihat wajahnya, silakan Anda. Bagaimana pendapat Anda nih orang ini? Heran dia tuh, Pak. Bingung juga. Bingung juga. Kenapa bingung nih? Itu muka selembe, Pak. Kamu siapa? Muka apa? Muka selembe. Apa selembe? Selembe ke? Selembe tuh kayak orang nggak bersalah gitu, Pak. Ini Dia ada tuh bersalah. Yang aku pula ada bersalah di ini. Bersalah. Coba, kenapa orang ini nih? Ada apa yang terjadi orang-orang ini? Lihat banyak. Dia lihat tulisan tuh.
Nah, ada pun nih. Itu mau beli sesuatu barang kali enggak? Ya Pak, dia tuh kayak berpikir habis Barangnya bagus sih enggak? Mikir kalau uangnya Mikir, mikir apa? Mikirkan apa? Cukup. mungkin Enggak cukup enggak? Uangnya Pak, Uangnya, nggak cukup katanya. waktunya, tenaga kan? Kan itu Ya, kan kalau Anda mau beli baju kan Anda juga praktikkan sumber dayanya kan? Enggak? Oke, Pak. Baju itu bagus ya. Keren bajunya ya enggak? Iya Pak. Uang enggak ada nih. Kan? Atau ada uang pun enggak ada waktu untuk belanja nih. Sibuk terus gitu kan? Enggak? Iya Pak. Kapan gue belanja nih, ya kan? Uang ada, uang enggak masalah sih. Keren tuh bajunya tuh. Tapi enggak ada waktu untuk belanja, sibuk lu pakai uang kerja terus. Nah, ya kan? Nah, jadi kita dalam mengambil keputusan kan ada banyak faktor yang mempengaruhi kan, sumber daya kan. Sumber daya itu bisa waktu, uang, dan tenaga kan gitu. Iya Kalau Pak. Anda mau beli sesuatu, Anda harus memperhatikan sumber daya Anda. Anda punya uang enggak gitu. Itu pertama uang dulu kan? Uang dulu. Kan? Nah, itu. Baru ada waktu dah itu kan. Baru ada tenaga dah tuh ke sana kan gitu ya. Yang pertama uang dulu. Jadi ini kita dia tuh cuma kan itu ya. Karena bisa barang itu, tapi perlu waktu, perlu uang, perlu tenaga gitu kan. Dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau Anda seorang pengusaha, Anda harus pertama apa? Anda sebagai pemasar, Anda harus apa? Mengetahui mendalam konsumen. Anda harus mengetahui konsumen secara mendalam. Siapa itu konsumen sebenarnya? Kan gitu kan? Kan gitu. Nah, tidak hanya konsumen adalah orang yang memakai barang, tidak hanya itu. Itu aja, itu dangkal. Jadi kalau sebagai pemasar itu harus mengetahui konsumen secara mendalam. Apa keinginannya? Apa yang ingin konsumen Anda harus tahu. Apa yang diberikan konsumen, ya, bagaimana Apa yang kerjanya, mereka butuhkan, Pak. kebutuhan apa, ada kapan waktu luangnya, ini juga pengaruh. Jadi Anda harus tahu konsumen secara mendalam, Anda harus tahu apa kebutuhan mereka, Anda harus tahu apa keinginan mereka, Anda harus tahu apa yang diberikan oleh konsumen, gitu kan? Anda bisa membaca konsumen itu, dibaca konsumen itu, mind reader kan? Nah, bagaimana Anda juga tahu apa konsumen itu, konsumen kerjanya apa sih? Nah, itu kan? Oh, dia manajer, pasti banyak uang kan gitu kan? Betul nggak? Iya. Nah, dia banyak uang. Oh, dia cuma ini. Apa nih, juru parkir? Berarti ini masih sedang lah gitu ya enggak? Pendapatan kecil kan? Juru parkir kan? Nah, gitu. Pangan. Jadi kalau ada waktu luang enggak dia? Dia suka berlibur enggak kira-kira konsumen gitu kan? Atau punya waktu luang enggak gitu. Nah, kadang-kadang tuh konsumen beli itu juga karena pengaruh kelompok atau individu. Anda beli baju kena juga pengaruh apa? Pengaruh teman-teman Anda, pengaruh lingkungan, kan itu kan, betul enggak? Jadi apa yang Anda beli itu sebenarnya pengaruh oleh lingkungan Anda sendiri. Karena Anda bergaul dengan orang-orang kaya, maka Anda pun membeli baju pun ya seperti mereka gitu kan. Karena pengaruh itu pengaruh lingkungan ini kan gitu. Betul enggak? Kalau Anda beli sepatu jelek kena oleh teman-teman Anda, balik malu. Mama, beli sepatu begini. Malu nih, kena olok kawan-kawan nih, jelek, kan gitu kan? Kenapa? Ya, Karena Anda bergaul dengan orang kaya kan, kan gitu. Sehingga kalau Anda mau bergaul, Anda harus berubah. Apa yang dibeli orang kaya, Anda ikuti kan? Padahal dari segi ekonomi Anda tidak sesuai kan? Pendapat orang tua kecil, tapi kan Anda bergaul dengan orang kaya jadi Anda gitulah. Memaksakan untuk beli ini karena malu nanti olok ini. Kalau tuh tidak gaul tuh. Dah. Jaim itu, Pak. Apa? Gimana? Jaim, dia jaga image, Pak. Ya makanya jadi image. Makanya kalau tuh makanya beli lah. Orang tuh pun salah mencegahan uangnya enggak. Beli kasihan nanti kalau gaul anak diolok-olok gitu kan. Ini kasihan anak kan. Nah itu bisa itu pengaruh kelompok dan individu gitu kan. Siapa teman Anda sebelum Anda itu mempengaruhi Anda untuk membeli sesuatu kan. Nah, itu juga pengaruh. Itu jadi banyak faktor mempengaruhi konsumen itu membeli itu kan. Nah, nih coba Anda perhatikan nih. Nah, apa makna gambar itu? Siapa bisa menafsirkan gambar itu tuh? Dia mau apa? Lagi melihat sesuatu yang ingin dibeli, Pak. Nah, lihat apa itu? Makanan enggak? Nah, lihat dari Makanan, Pak. kalau menurut Anda gimana tuh? Mau beli enggak kira-kira tuh?
dari wajahnya. Pengen, Pak. Beli enggak kira tuh? Kayaknya sih membeli. Membeli dari mana kayak membeli tuh? Soalnya dia ada menunjuk. Sedang pilih-pilih sih Pak, mau yang Pilih. mana. Nah, lihat wajahnya senyum kan? Senyum. Mungkin dia menyukai makanan Suka tersebut. gitu kan? Nah, kalau lihat giginya nampak senyum kok soden kan? Senyum kok soden kan? Bagaimana kalau dia senyum kurang duit, Pak? Nah, gimana? Kalau situ enggak ada tuh senyum enggak? Kalau itu senyum enggak? Dia mau beli baju tapi kalau duit senyum kan? Kan Situ dulu lah mau tanya. Kalau itu beli baju, uang kurang, senyum enggak Anda? Kalau nggak ada duit, mukanya bakalan murung. Burung kan, enggak senyum kan gitu kan. enggak, Pak. Kalau saya beda. Kalau pas itu apa? uangnya kurang pasti saya senyum-senyum sendiri, Pak. Oh gitu. Senyum sendiri enggak. Jadi kalau ini nampaknya dia nunjuk nih ada yang disukai kan? Dia dari sekian produk itu ada yang disukai kan? Betul enggak? Nah, sama-sama matanya tuh coba lihat matanya kemana tuh kan? Lihat mata, shot mata kemana kan? Yang di ujung tuh kan? Betul enggak? Pak. Ya. Saya bertanya, jadi lihat matanya tuh kemana matanya? Yang di ujung kan? Jadi itu dia fokus ke yang di ujung tuh, dia suka tuh kan? Nah, dari mana dari matanya tuh? Sama-sama matanya ke ujung kanan kan? Coba mata kedua cewek dan cowok itu. Berbeda enggak pandangan matanya? Berlawanan enggak? Sama, Pak tuh. Sama. Jadi sepakat itu, udah sepakat kan? Udah sepakat. Ya, Pak. Itu mau dibeli itu kan? Nah, karena dia senyum tuh pas suka kan? Senyum tuh yang suka gitu kan? Tapi kalau digaruk-garuk kepala, itu bunuh tuh kan? Bingung. Itu Kalau digaruk ketombean, kepala aja, Pak. atau yang cewek kepala, yang laki senyum udah bertentangan kan? Bertentangan itu kan? Bertentangan. Kalau yang cewek garuk kepala, yang laki senyum tuh bertentangan tuh. Nah, ya gitu. Nah, sama-sama kan? Tengok, lihat tangan kirinya diletakkan di mana tuh? Kiri, yang cewek lihat tangannya tuh, dia sakut, panjang kan? Nah, itu menunjukkan mungkin dia bersedia tuh, tapi dia yang ujung sini belakangan dia, ujung kanan kan? Nah, itu. Baik, Pak. Kalau Anda juga gitu kan? Ini semua terjadi pada semua konsumen kan, manusia kan? Dalam membeli barang kan? Iya. Ada banyak barang, ada banyak roti pilihan, Anda pilih mana kan? Mata Anda tertuju pada itu kan yang Anda suka kan? Kalau Anda suka pada satu produk dan brand, mata Anda tertuju pada produk yang Anda suka kan gitu kan? Kan gitu. Ya, Tidak Pak. akan menoleh produk yang tidak suka kan gitu logikanya kan? Akan ditetap tuh. Roti itu ditetap Anda. Itu Anda suka gitu kan? Dan insya Allah Anda udah punya uang beli gitu kan? Ya, asumsi konsumen udah punya uang nih, konsumen punya uang, enggak punya uang. Jadi kita bicara nih konsumen udah punya uang. Kalau suka budak punya enggak beli lah enggak. Gimana dia suka tapi enggak punya uang, enggak beli. Jadi asumsinya nih konsumen udah punya uang. Dia sudah punya uang. Tinggal membeli saja. Beli aja enggak beli kan. Nah nih, jadi ini namanya ilmu perilaku konsumen, ya namanya ilmu perilaku konsumen atau disiplin perilaku konsumen, ya atau ilmu. Disiplin arti ilmu ya, bukan disiplin kayak hadir tepat waktu, bukan. Disiplinnya ilmu. Ini namanya disiplin konsumen. Jadi sebagai pengusaha itu Anda harus tahu konsumen secara mendalam kan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, apa kerja mereka, punya waktu luang tidak, gitu kan? Dan gitu kan, dan apa yang membuat konsumen itu memutuskan untuk membeli gitu kan, harus tahu tuh lingkungannya, temannya, kan banyak faktor kan, motivasinya, faktor psikologisnya, kepribadiannya, kan kita banyak faktor yang mempengaruhi konsumen itu membeli satu produk gitu kan. Nah, oke, ini konsep produksi. Masih Anda tahu konsep produksi mana? Kan Anda telah belajar pemasaran kan? Ada 5 filosofi pemasaran, ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi. Yang kedua adalah konsep konsep produk. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Yang kelima adalah konsep pemasaran berwawasan masyarakat kan. Nah, kalau yang produksi apa? Jadi produksi itu perusahaan itu cenderung menjual banyak barang dalam jumlah besar kan. Ya, Konsumen juga cenderung membeli produk dalam jumlah besar kan. Kenapa? Karena harganya murah. Nah, itu jadi kenapa produsen menawarkan banyak barang, sehingga kalau banyak barang harganya murah karena konsumen tertarik dengan harga murah kan gitu, ya kan? Karena ada sale, nih sale kunci gudang kan,
Harga murah dengan kualitas yang bagus. Bentar ya, bentar ya. Halo. Ya. Belum nanti kan dia belum input rupanya Pak, itu belum input ya kan, belum input. Saya pun udah ngajak kemarin, udah ada nanti mungkin udah ngambil dia mata kuliah itu gitu Bapak mau gitu. Saya pun udah ada ngajar satu mata kuliah itu, ada satu mungkin udah diambil dengan jaga gitu. Ada nanti. Kalau ada yang ngambil kan, tapi kalau dapat satu lagi tuh kelas E3 ekonversi yang usul 3 ada itu transportasi itu nambah gitu nambah dia sama tetap dapat tapi nambah kan aku 15 kan, nambah satu lagi. Saya pun satu gak hilang apa itu. Nah itu evolusi itu yang baru tuh kan ada nambah satu itu, kalau itu 15 satu. Kalau ada orangnya, ada lah, kita nunggu, ada yang daftar kan, ada yang lihat gitu ya. Gitu. Saya pun nunggu nggak. Saya pun juga nunggu nih. Saya juga sama, saya juga nggak ada yang nunggu saya. Sama. Saya pun ada bikin grup tuh, nggak ada. Nah itu ya. Ada ya. Ngajar di kelas pagi tapi pindah kemarin apa ya sama-sama. Oke, jadi tujuannya kan konsumen. Kalau Anda gimana? Anda tertarik yang harga murah? Tertarik lah. Tertarik kan? Semua konsumen tertarik yang harga murah kan? Asalkan produknya bagus kan? Lo enggak? Tapi kalau produk tidak bagus, Anda tertarik yang harga murah. Agama tapi produk tidak bagus. Kalau produknya bagus, sesuai dan harganya sesuai, pasti banyak yang tertarik, Pak. Tertarik, itu ya enggak. Nah, kenapa kalau perusahaan itu mau mendistribusi lebih besar, karena harganya murah, produknya efisien, dan di sini juga kuat kan itu kan. Dia punya distribusi yang banyak distribusi, ya kan? Saya pakaian nih kan. Jadi produsen pakaian ini mendistribusi ke banyak distributor kan. Nanti distributor menjual kepada konsumen akhir, sehingga harganya akan lebih murah kan? Nah, itu filosofinya. Nah ini apa nih? Gambar apa nih? Apa nih gambarnya? Koin emas. Emas enggak? Apa maknanya nih? Maknanya apa nih? Maknanya apa nih? Maknanya apa? Proses pembayaran gitu Pak. Konsumen ini kalau mau membutuhkan satu produk ya harus punya ini kan? harus punya uang. Uang kan. Jadi dengan uang itu konsumen tuh butuh produk cepat dan membeli apa yang ada gitu, ya kan? Konsumen itu butuh produk cepat dan membeli apa yang ada gitu. Itu konsumen kan? Iya Pak. Konsumen punya uang, ya kan gitu kan? Tak masalah harganya kan? Pokoknya barangnya ada, cepat, beli. Nah, ini dia ada uang nih. Konsumen punya uang nih. Kan ini nggak ada gambar uang kan? Koin kan? Koin. Uang emas lagi kan? Banyak uang ini kan? Cocok di negara berkembang. Cocok berkembang kan cocok. Kalau negara berkembang itu kan produknya kan konsumtif kan? Lo enggak? Kayak di Pontianak kan konsumtif nih. Konsumennya kan konsumtif. Suka beli pakaian macam-macam kan? Iya Pak. Nah, konsumtif. Karena ngapa? Karena punya uang kan? Ada uang, belanja kan? Lo enggak? Iya Pak. Kalau situ dong gimana? Kasihkan orang tua uang dari kampung. 1 bulan 1 juta, langsung belanja kan? Langsung belanja Pak. Langsung belanja, ya kan gitu. Maka itu ciri negara berkembang kan? Kan cocok negara berkembang. Kalau ada penduduk negara berkembang tuh, kalau udah punya uang langsung belanja. Langsung belanja, apa yang dipengen langsung beli Pak. Ya gua beli kan itu, maka langsung butuh cepat kan? Dan membeli apa yang ada kan? Kalau beli belanja, apa yang sukanya ada barangnya beli, gitu kan? Dia lupa nabung kan? Lupa itu tadi nabung kan? Belanja, kalau habis baru dia bagi rumah kan?
Nah, ini. Jadi ini ada negara berkembang tujuan mengenai pasar. Cina murah tapi kualitas rendah. Kalau di Cina tuh itu dengan RSC itu memang harga murah tapi kualitasnya yang rendah. Dulu ada HP dari Cina kan? Murah kan? Murah. Tapi gimana? Anda pernah nggak beli HP buatan Cina tuh? Pernah beli nggak? Cina murah. Tasnya kurang. Kurang ya? Nah, karena walaupun agak murah ya enggak kan? Di Karena Jepang. Kenapa? Karena enggak menyesuaikan itu menyesuaikan kayak model-model HP yang sekarang, Pak. Ya, di Jepang itu HP harganya berapa ribu? Berapa ribu ya harga HP Jepang? Tapi kuat. Di Jepang itu HP itu 200.000 harganya. Di kita berapa juta? 4 jutaan ini enggak? Jepang 100.000. Paling 500-an. Nah, 100.000 enggak? Kayak di Jepang itu rata-rata tuh orang tuh pakai sepeda. Jarang pakai motor, jarang pakai mobil. Sepeda. Kalau ada ke Jepang ya, mak lihat penduduk tuh pakai sepeda. Kerja yang kaki semua pakai sepeda. Jarang ada kayak motor. Motor enggak susah di Jepang. Di Jepang enggak boleh ada yang berasap. Nah, makanya itu kan pakai sepeda. Nah, dengan di Indonesia kan banyak motornya. Jadi motor Jepang itu banyak dijual di Indonesia. Orang Indonesia kan banyak polusi. Nah, itu di Jepang enggak ada, jarang motor itu satu dua ada. Itu pun untuk perusahaan antar barang kan. Tapi kalau untuk kerja itu mereka naik kereta api, jalan kaki atau naik sepeda. Jangan cepat-cepat tuh laju-laju orang Jepang jalan kaki ya. Kalah kita kalau cepat yang orang Jepang. Jepang jalan kakinya cepat, Pak. Memang cepat kan, cepat jalan kakinya kan. Kalah kita kan. Kalah, Pak. Kayak lari, jangan kayak lari itu. Cepat jalannya. Kayak orang tapi kayak orang sibuk gitu, orang stres semua kan. Jadi kita aja stres jadi kan. Cepat pernah jalannya enggak. Di Jepang itu satu hari itu banyak setiap hari ada yang bunuh diri. Jepang itu. Ya, di Jepang itu setiap hari ada orang bunuh diri. Itu Jepang tuh ya. Karena saking beratnya tuh hidup di Jepang kan. Stresnya kan. Setiap hari ada bunuh diri, setiap hari itu. Nah, setiap hari itu Jepang itu ada bunuh diri. Itu ya itulah kehidupan kan. Jepang tuh keras ya. Jadi kalau Anda mau ke Jepang tuh ya Anda harus punya skill, punya keterampilan kan. Kalau tidak keterampilan tidak bisa hidup. Akhirnya mati, akhirnya bunuh diri. Tidak bisa kerja, tidak bisa makan kan gitu kan. Nah, itu akibatnya bunuh diri kan. Nah, itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau yang bertanya. Jadi Anda sebagai pengusaha itu harus tahu konsumen ya itu. Nah, ini konsep produk ya. Apa kalau konsep produk itu? Konsep produk itu konsumen itu menyukai produk yang berkualitas, yang bermutu kan gitu. Harga tidak masalah, ya kan? Yang penting kualitas bagus, punya kinerja bagus, fitur-fiturnya terbaik. Itu konsep produk. Bagi konsumen harga tidak masalah. Yang penting apa? Barangnya berkualitas. Punya kinerja terbaik. Terbaik itu tadi ya. Tapi konsep produk kan? Konsep produk. Nah, ini barang-barang yang kayak misalnya kayak ini, emas kan, yang mewah kan? Betul enggak? Kayaknya yang bagus-bagus kan? Nah, ini kan. Jadi itu konsep produk. Misalnya ada jam Alexander jam tangan Alexander Christie kan? Alexander Christie. Nah, ada Christie ya. Itu mahal tuh kan? 900 sampai. Tapi kualitasnya gimana? Bagus nggak kualitasnya kan? Kualitasnya bagus. Ini tapi memang harga mahal tapi kualitasnya bagus. Itu konsep produk kan? Dan kadang-kadang nggak mau ditawar kan kadang-kadang itu kan? Ada promosi ya gitu kan? Ada promo bahwa dia harga turunkan, ada promo kan? Kalau mau tidak mau. Nah, tuh. Sama dengan MacBook. Kalau MacBook laptop apa tuh komputer MacBook tuh? Nah, itu berapa harganya? 18 juta, 32 juta kan? Tapi gimana garansinya? Garansi seumur hidup. Bayangkan, itu berarti kualitas tertinggi itu, ya kan? Kemudian toolnya terbaik, fitur itu terbaik. Nah, jangan rusak ya. Kalau memang jangan rusak. Maka dia berani memberi garansi seumur hidup. Karena jangan rusak, tidak mau rusak. Kalau rusak sih kerja dibalikkan ganti yang baru. Bayangkan tuh. Itu MacBook tuh, ya kan? Jadi itu jadi dia menggunakan konsep produk kan? Karena konsumen itu menyukai produk yang berkualitas.
bukan harga yang murah, tapi produk yang berkualitas. Produk itu mempunyai kinerja terbaik. Produk itu mempunyai fitur yang terbaik, gitu kan? Jadi kalau Iya. memakai itu meningkatkan statusnya dan sebagainya. Ini konsep produk ya. Meningkatkan. Jadi kalau ini apa? Jadi gitu. Jadi perusahaan itu pertama apa? Pertama, kalau saudara sebagai pemasar, pengusaha menggunakan konsep produk, Anda juga harus meningkatkan kualitas produk dan menambah keistimewaannya, ya kan? Benar? Menambah kualitas produknya dan menambah keistimewaan. Sebenarnya konsumen tidak menginginkan keistimewaan ini, tapi itu karena apa nih? Ya, tapi yang suka di konsumen karena itu istimewa kan, gitu kan? Nah, smartphone ya, smartphone itu kan, kayak HP, kayak smartphone kan gitu, ponsel pintar kan? Itu kan kalau banyak macam, punya apa tuh, punya aplikasi banyak macam kan, canggih kan, jadi konsumen itu semakin suka untuk membeli kan, harga tidak masalah katanya, yang penting saya punya yang hebat, yang bagus, mewah, ada ini gitu kan, gitu kan, yang bisa ini, itu gitu kan. Padahal sebenarnya konsumen tak inginkan, tapi karena ada yang baru itu kan, ini gitu kan, yang gitu, tukar tambah gitu kan, yang lama tukar tambah lagi gitu kan. Nah, itu konsumen. Jadi kalau Anda mau sebagai pengusaha mau menggunakan konsep produk, ya meningkatkan konsep produk dan menambah keistimewaan tadi. Ya, bisa apa Anda itu kan? Apa kemampuan Anda itu? Nah, itu kan gitu. Nah, ini konsep penjualan. Nah, jadi sebenarnya konsumen tak mau beli. Supaya beli gimana? Dirayu. Konsumen dirayu, kan? Pakai apa rayunya? Iklan promosi, ya kan? Konsumen tidak mau beli, dia kan buat produk langsung jual, promosi jual kan. Dia, kalau yang dari sumber dari pabrik kan, lo enggak? Konsepnya kan cuma dari pabrik. Dia buat barang itu langsung dipromosi, dijual kan. Jadi konsumen itu tidak ingin membeli, tapi pemasar secara aktif merayu konsumen. Pakai iklan lah, kayak diskon lah, macam-macam lah. Ini kan, nah, itu namanya konsep penjualan ya. Itu namanya konsep penjualan. Yang tidak bicara, tolong dimatikan mic-nya. Jangan kedengaran musik ya. Dan kuliah kan, itu udah kuliah dengan musik tuh. Ya. Nah, ini konsep penjualan. Ini menjual produk secara hasil. Dia jual produk ya. Dia dalam membuat produk tidak melalui survei ke pelanggan, tidak melalui survei konsumen, langsung buat jual konsumen. Pak Dina dirangnya kata taliannya aku kautan. Apa tuh? Jangan mikir Pak. Lesin tambahin HP Pak. Ya, coba dimatikan mic itu, kan belajar kan? Punya Sinta tuh Pak. Nggak sadar dia Pak lagi mandi kali. Ya, jadi itu konsep penjualan. Jadi itu artinya gitu ya. Konsumen memang tak mau beli tuh. Nah, cuman pemasar tuh membujuknya. Bagaimana cara membujuknya? Pakailah iklan, ada iklan kan, promosi iklan kan, diskon macam-macam lah. Nah, itu membujuk ya. Padahal Anda nggak mau beli produk itu, tapi ada diskon, terus Anda beli jadi kan? Terpelosok oleh iklannya kan? Nah, Anda beli produk itu, rasa tak bagus, kan? Salah Anda, punya beli. Aku murah, aku ini, tapi kalau dia beli, tak bagus orangnya, kan gitu kan? Karena ada diskon, rayuan dari penjual, gitu kan? Inilah konsep penjualan, gitu kan? Inilah konsep penjualan itu. Nah, konsumen tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena perusahaan itu membuat produk tidak berdasarkan survei konsumen, gitu kan? Langsung buat produknya tanpa meminta informasi dari konsumen apa yang dibutuhkan, keinginannya, gitu kan? Sehingga konsumen tidak puas. Akhirnya apa? Konsumen tidak puas. Konsumen tidak akan beli lagi kan, dan akan memberi kabar negatif kepada orang lain kan, betul? Iya Pak. Orang ini nanti aja pembeli hilang kan, nah, dan sebagainya itu ya. Contohnya apa nih? Contohnya produk asuransi dan partai politik itu contohnya ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Tidak Pak. Enggak ada. Oke. Oke. Jelas ya?
Ini sedang apa kira-kira nih? Ini 3 cewek sedang apa nih kira-kira nih? Sedang melihat. Duduk, Pak. Ini duduk atau berdiri nih? Berdiri, Pak. Berdiri. Pak. Sedang apa mereka kira-kira nih? Sedang melihat. Pak. Lihat apa nih? Lihat apa? Apa Berdiri, mereka lihat tuh? Lihat data. Lihat. Data? Ayo, siapa bisa nebak yang benar nih? Lihat apa mereka nih coba? Lihat apa tuh? Informasi mungkin Pak. Informasi tentang apa? Tur. Yalah, informasi tentang apa tuh mereka lihat tuh? Tentang itu Pak. Hmm? Pekerjaan gitu. Kerjaan? Yakin kerjaan? Informasi penjualan, Pak. Penjualan? Ya apanya? Siapa tahu penjualannya turun tuh datanya, Pak. Datanya ada penjualan. Apalagi? Coba, ayo. Yang lebih tepat apa kira-kira nih? Apa yang mereka lihat nih? Mereka diskusi ya nih? Survei, Pak. Mereka Survei. senyum kan? Coba lihat wajahnya. Wajahnya bahagia atau tidak bahagia nih? Ada yang bahagia. Enggak. Hah? Ada Mana? Ya, muka itu. Mana yang serius? Coba dari 3 cek mana yang serius? Yang tengah tuh, Pak, yang Di serius. tengah, Pak. Tengah, Pak. Kenapa tengah serius? Terus. Yang apa tengah serius nih? lihat Mungkin dia data. tertarik, Pak. Matanya tuh kan, lihat matanya tuh. Nah, matanya kan, dengan mulutnya kan, beda kan? Kalau yang belakangan gimana cewek belakangan nih? Tersenyum. Senyum. Nah, ini yang sebelah kiri nih, masih ada senyum kan? Bengong ya dia, Pak. Masih ada senyum tapi kan? Masih ada senyum tidak kan? Nah, kira-kira lagi apa siapa tentang apa nih? Melihat apa di sini? Nah, kira-kira apa? Kalau data penjualan mungkin tidak kira data apa. Dan mereka ini mungkin melihat ini produk yang di sini ada iklan produk kan, ada gambar-gambar tentang produk kan. Mereka diskusi, gimana nih produk ini, bagus enggak kira-kira? Gimana harganya gitu kan? Tahu enggak? Ya kan? Karena dia banyak pun apa nih mempromosikan lewat brosur ini kan. Jadi mereka diskusinya ada produk nih, ini nih. Nah, mereka ada yang serius kan? Ada santai ya menanggapi kan, gitu kan gitu, santai menanggapi kan. Nah, Anda sering nggak dapat informasi dari brosur gitu dan Anda diskusi bersama-sama teman? Biasa enggak tuh? Biasa enggak? Sama-sama teman melihat brosur, ada baik produk itu terus Anda diskusikan dengan teman. Biasa enggak? Saling tanya pendapat sih. Ya, tapi biasa enggak? Ada kan kayak gini kan? Anda lihat wajahnya, ada wajahnya serius, ada biasa-biasa saja itu kan, itu kan dari wajah-wajah itu kan bisa lihat wajah kan. Iya, Pak. Mungkin ada yang tertarik, ada yang Mungkin ada yang tertarik enggak kan, ada yang tertarik itu belikan itu kan. Tidak memas itu saling diskusi nih. Oh ini yang tengah saya nih, dia apa yang serius mau beli barang nih kan. Tuh yang ini memberi informasi kan, memberi pendapat kan. Cuma yang mau tengah-tengah nih yang mau nih, tapi dia yang dua ini membantu. Ini gini bagus, ini gini gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi inilah kelak konsumen nih. Konsumen itu pasti apa tuh saling pada kelompoknya kan, lingkungannya kan. Nah, dia minta pendapat ya kan. Nanti itu baru kemudian gitu. Ah nih. Nah, agama apa nih? Yo. Gambar apa nih kira-kira nih? Gambar pria, Pak. Sedang apa nih? menatap layar laptop, Pak. Gila. Jadi duduk gitu apa? Duduk gitu. Duduknya gimana? Duduk gini. Sudah santai. Santai. Jadi dia berpikir nih, kira-kira kalau saya punya perusahaan ini kita menggunakan apa? Gunakan konsep pemasaran, gitu kan? Ya kan? Kita berpikir nih, gunakan konsep pemasaran, gitu kan? Apa konsep pemasaran? Yes. Konsep pemasaran. Ini apa konsep pemasaran itu? Konsep pemasaran di balik ini tulisannya tidak nampak ya, di balik ini, di balik dia tulisannya, di balik dia tidak nampak. Jadi konsep pemasaran itu kan bermula dari apa? Dimulai di konsumen kan? Jadi kalau kita mau jual produk itu, produk terlaku itu, kita harus tahu apa dulu? Kita harus tahu dari kebutuhan konsumen dan konsumen. Sebelum kita membuat produk, kita tanya dulu pada konsumen, apa keinginannya, apa kebutuhan produk ini kan gitu kan? Sadar informasi konsumen, kita rekayasa, kita gambar, baru kita buat, baru kita pasarkan. Itu namanya konsep pemasaran gitu kan? Kalau lain penjualan, kalau penjualan itu bermula dari pabrik, tapi kalau konsep pemasaran ini bermula dari konsumen. Produk yang kita buat itu kita bersumber dari konsumen, kebutuhan konsumen. Informasi konsumen dijadikan dasar untuk membuat produk, gitu kan? Bukan sebaliknya. Begitu buat produk, begitu jual, salah tuh.
belum tentu produk yang kita buat itu sesuai dengan khusus kan, karena bermula dari pabrik gitu. Itu ya. Nah, ini pemasaran. Nah, nih ya. Nah, ini baca-baca deh nih. Baca apa deh nih? Baca buku ya. Ah, gimana sih menerapkan konsep pemasaran itu apa sih? Terus tadi dia masih nih. Dia cari buku apa nih pemasaran di perpustakaan kan, baca apa sih konsep pemasaran itu gitu. Belajar dia kan. Makanya harus belajar nih kan. Banyak baca buku gitu kan. Banyak baca buku, harus belajar apa tuh konsep pemasaran itu gitu. Nah, jadi namanya perusahaan itu harus lakukan segmentasi, targeting dan positioning gitu kan. Jadi kalau Anda buka usaha, Anda mau jual produk itu, Anda harus lakukan segmentasi. Siapa pasar Anda? Anda buat segmennya. Apakah segmen itu untuk laki-laki ya produknya, atau untuk perempuan, atau gabungan, campuran kan? Nah, maka ditarget. Jadi nanti Anda dapat memposisikan produk Anda di benak konsumen. Bahwa produk Anda ini produk untuk ini, untuk gini itu kan, itu nama STP, segmentation, targeting and positioning gitu kan. Bagaimana Anda mensegmentasikan pelanggan Anda? Anda sudah targetkan sasaran siapa kan? Kayak Anda jual baju, kalau Anda ke mana, ke Matahari Mall di Mega Mall, itu ada toko pakaian kan? Nah, itu ada pakaian tuh apa? Segmen ada untuk pakaian tuh bayi kan? Nah, atau jenis kelamin dulu ya. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Pakaian pria dan pakaian wanita kan? Betul enggak? Nah, itu kan itu segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Pakaian pria, pakaian wanita. Sepatu pria, sepatu wanita, gitu kan? Itu jenis kelamin. Ya kan? Atau pakaian dari usia. Pakaian untuk remaja, pakaian bayi, pakaian orang dewasa kan? Beda-beda kan? Itu segmen berdasarkan usia kan? Segmentasi berdasarkan usia kan gitu. Atau segmentasi berdasarkan manfaat. Ada kan? Manfaatnya apa gitu. Nah, itu kan ada juga segmentasi berdasarkan manfaat kan. Ada jual minuman rasa nano umpamanya. Ada nano gitu kan? Dikelompokkan kan? Sesuai dengan manfaatnya kan? Dan sebagainya. Itu namanya segmentasi. Targetnya siapa nih? Nah, kalau wanita, segmentasi misalnya berdasarkan jenis kelamin wanita, targetnya siapa? Apakah remaja? Nah, itu kan? Apakah orang dewasa? Apakah anak sekolahan? Nah, itu kan targetnya kan gitu kan? Nanti produk yang dibuat itu disesuaikan targetnya, ya kan gitu. Produk yang dipasarkan itu disesuaikan dengan target. Anda nanti bisa menanamkan pada pasar yang tuju itu tentang produk Anda. Oh, produk Anda ini rasanya enak, bagus. Jadi nanti di benak konsumen itu udah tertanam. Kalau mau beli sepeda motor katanya Honda, kenapa Honda? Nah, gitu kan? Tanam itu. Atau kalau ada yang suka Yamaha, kalau mau beli sepeda motor Yamaha, kenapa Yamaha gitu kan? Karena di benak konsumen itu punya posisi nih, Yamaha di benak konsumen itu aju, cepat, gitu kan? Nah, gitu kan? Dan sebagainya, ya. Itu tanpa positioning. Jadi artinya menanamkan citra merek di benak konsumen, kan? Nah, kan itu positioning. Bagaimana Anda memposisikan di mata konsumen? Pastilah Anda ingin memberikan kesan yang baik, kesan yang terbaik untuk konsumen kan? Sehingga nanti konsumen akan ingat selama-lamanya. Itulah positioning, gitu kan? Nah, ini. Jadi segmentasi ini kan membagi pasar menjadi beberapa kelas berdasarkan kebutuhannya atau kategori tertentu. Itu segmentasi. Jadi segmentasi apa segmentasi itu? Membagi pasar menjadi beberapa kelas. Ya, gitu kan? Berdasarkan kebutuhan karakteristik tertentu. Itu namanya segmentasi. Ya, segmentasi itu membagi pasar menjadi beberapa kelas didasarkan kebutuhan, ya kan? Nah, ini itu udah tidak Bapak jelaskan kan, saya ringkaskan. Nah, nih. Targeting itu apa? Memilih satu atau lebih segmen yang dituju oleh pasar. Nah, ya. Atau Anda bisa memilih segmen atau lebih, boleh, bebas. Yang penting Anda punya kemampuan kan, punya sumber daya kan. Tapi kalau sumber daya terbatas, bagus satu ya. Tapi kalau Anda punya banyak sumber daya, ya boleh lebih dari satu segmen kan, gitu kan. Itu semua segmen targeting. Setelah Anda melakukan segmentasi, Anda melakukan targetingnya. Ya kan? Oke, misalnya gini. Anda buat bakso. Siapa segmen Anda? Bakso tuh. Coba. Anda katakan pengusaha bakso nih. Anda tentukan segmentasi gimana? Coba. Segmennya siapa? Kalau Anda pengusaha bakso, siapa segmen pasar Anda? Berdasarkan usia boleh, atau berdasarkan apa silakan.
Siapa segmen Anda? Kalau Anda berniat buka usaha bakso nih, kira-kira siapa? Anda lakukan segmentasi? Nah, bagaimana segmentasi Anda? Siapa segmentasi pasar Anda? Siapa kira-kira? Apakah bakso hanya dijual untuk apa nih, untuk semua kalangan, atau untuk komunitas saja, atau untuk ada segmen untuk kaum pria aja baksonya, atau campuran, gitu kan? Nih, kayak gitu kan? Iya, Pak. Anda tentukan segmennya, Anda tentukan targetnya. Oh, saya ini kok baksonya hanya untuk remaja, kaum milenial. Tidak untuk kaum dewasa, tapi hanya kaum milenial, ya kan? Remaja kan? Nah, maka bentuk baksonya berubah. Karena Anda memilih targetnya kaum milenial, bentuk bakso itu harus sesuai dengan kaum milenial. Biasanya kaum milenial suka bercinta kan, suka berpacaran kan? Betul nggak? Suka pacaran, suka jalan-jalan kan? Kan? Maka bentuk baksonya yang bulat. Baksonya bentuk cinta, modelnya cinta love kan? Love, Pak. Nah, love. Jadi baksonya bentuknya love. Saya nemu kan begitu, Pak. Love, betul kan? Kan love kan? Sehingga orang tua mau makan dari situ. Nggak mau, dia malu lah. Masa orang tua makan bakso yang bentuknya love kan malu lah. Udah kawin kan? Ini cocoknya bakso untuk milenial yang suka pacaran kan? Targetnya kan? Itu, ya kan? Contoh ya kan? Milenial. Jadi kan itu artinya kreatif kan? Nah, kalau Anda targetnya orang dewasa gimana bentuk baksonya? Nah, kan? Lain lagi kan? Nah, masa untuk orang dewasa bentuknya love, enggak mungkin kan? Cintaan. Kalau cinta dalam arti udah menikah enggak masalah enggak? Tapi kalau mereka masih berpacaran gitu kan. Nah, itu. Kadang oh ini hebat. Sehingga nanti di benak konsumen nih, kalau mau bakso tuh sana bagus, bakso cinta tuh. Lihat gambarnya love kan. Yang lain kan yang bulat enggak boleh cinta kan? Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dengan pasar yang dituju kan? Itu contohnya ya. Nah, itu. Nah, ini positioning. Positioning kan. Jadi mengembangkan cita tertentu untuk produk dan jasa di benak konsumen. Jadi Anda harus menanamkan cita produk kepada konsumen bahwa produk Anda tuh wah baguslah pokoknya. Sehingga konsumen tak melupakan rasanya enak gitu kan, rasa seperti ini gitu kan. Nah, kan? Kayak Anda beli kalau Anda misalnya sepeda motor apa di benak Anda coba? Sepeda motor di benak Anda apa coba? Misalnya gini, si Ali, sepeda motor, Honda. Nah, kan? Karena udah ingat istilahnya, Honda tahu kan? Ada lagi, sepeda motor, Yamaha. Gitu, kan? Itu tidak tertanam di benak konsumen tuh. Kalau ada sepeda motor, Yamaha. Itu saja ada alasan. Kenapa Yamaha? Karena cepat, laju, kan? Nah, bawah kan? Nah, itu arti positioning. Kalau makan, Rebunto. Atau makan sini, nah, gitu kan? Dia langsung setuju tuh. Itu berarti restoran itu udah punya positioning kan di benak konsumen kan? Karena rasanya enak, apa kan? Itu namanya positioning. Jadi ini sebagai pengusaha harus bisa mengembangkan cita itu untuk produk yang dirasa di benak konsumen. Jadi ini positioning ini membedakan pemasar dari pesaing, ya kan? Ya, jadi positioning ini membedakan pemasar dari pesaing gitu, ya kan? Jadi positioning itu membedakan pemasar dari pesaing. Paham nggak kayak gini? Ya, kan? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Benar nggak ada? Ya, Pak. Udah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau Anda makan di luar, di mana kalau biasa makan di luar? Warung, Pak. Nah, di mana warung apa? Masih Pak, di depan kampus ada. Iyalah, warung apa namanya? Warung apa namanya? Walaupun ke kampus. Warung Maklong, Pak. Ah, Maklong apa warung Maklong? Warung makan, Pak. Gimana? Warung makan di jalan tuh, Pak. Atau tempat tuh, Pak. Kenapa? Kenapa kalau Anda lapar warung Maklong gitu, dari warung lain gitu? Kan ada alasan pasti di bina Anda kan? Karena ini, Pak, murah terus itu enak juga, Pak. Enak juga. Itu namanya positioning kan? Itu namanya positioning, ya kan? Itu namanya positioning. Itu membedakan dari pesaing. Oh, kalau saya lapar, Maklong, gitu kan? Gitu ya, langsung keluar itu. Makan Maklong gitu. Nah, itu berarti Anda ada apa tuh? Warung Maklong itu telah berhasil menanam cita di benak konsumen kan? Warungnya murah dan enak rasanya kan, gitu kan?
Nah, itu namanya positioning namanya. Jadi kalau makan maklum gitu. Yang lain lagi makan maklum gitu kan. Nah, motor ya udah, itu pasti ada alasannya kan? Atau motor yang mahal gitu kan? Nah, itu alasan itu cara. Kalau HP apa kalau HP? Kalau HP? Apple, Pak. HP iPhone. Samsung, Pak. HP ada HP kan? Kalau HP Oppo, ada HP iPhone. Itu berarti itu namanya positioning kan? Iya. Pasti punya alasan kenapa ada iPhone kan? Benar enggak? Alasannya apa? Itulah namanya positioning. Jadi perusahaan itu harus bisa mengembangkan citra tertentu untuk produk dan jasa di mana konsumennya. Ini kalau konsumen beli HP, iPhone. Ada lagi kalau mau beli HP, Oppo kan? Nah, ada yang lainnya. Kalau beli laptop, apa? Gitu kan? Nah, itu kan namanya positioning namanya. Kalau mau beli bakso di mana? Oh, kalau masuk di sini. Itu artinya positioning gitu kan? Karena ada alasan tertentu itu kan. Nah, itu atau positioning. Paham kan? Positioning kan? Paham, Pak. Kan? Jadi konsumen itu kan membeli apa? Membeli kenapanya coba? Konsumen itu membeli kenapanya? Kenapa? Karena nilai kan? Betul enggak? Kenapa beli iPhone? Karena nilai kan? Betul enggak? Kalau iPhone tidak benar, mau beli enggak kira-kira? Tidak. Apa nilai? Nilai itu kan benefit bagi cost kan? Ini apa tuh nilai? Nilai itu sama benefit bagi cost kan? Jadi perbandingan antara keuntungan yang diterima konsumen itu namanya benefit. Ya kan? Jadi perbandingan antara keuntungan yang diterima oleh konsumen, ekonomis, fungsi dan psikologis itu namanya itu benefit. Dan uang, sumber, uang, waktu, usaha, itu namanya biaya, cost, ya kan? Yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Ya kan? Itu value namanya. Jadi value sama dengan benefit bagi cost. Apa itu benefit? Keuntungan yang diterima konsumen berupa ekonomis, fungsi dan psikologis. Ya, kalau ekonomis itu hemat, ya kan, efisien, harganya murah, fungsinya ada manfaatnya kan, sesuai tujuan kan. Nah, kalau biaya apa biaya? Ya sumber, uang itu biaya, waktu biaya, usaha itu biaya, terus biaya. Jadi yang bandingkan nih antara benefit dengan cost besar mana? Kalau besar benefit berarti barang itu punya nilai, kayak gitu kan? Tidak. Tapi kalau antara benefit dan cost besar biaya berarti barang itu tidak punya nilai, jadi beli. Anda beli motor 3 juta, murah enggak tuh? Murah. Murah. Dari murah kan, murah kan 3 juta, tapi tiap bulan masuk bengkel. Tidak murah. Bengkel. Nah, jadi Kebalikannya jadi mahal, Pak. Lebih mahal, berarti bernilai enggak motor itu? Tidak, karena benefitnya lebih kecil pada biaya, gitu kan? Iya, Pak. Anda beli sepeda motor harga 20 juta. Mahal harga itu. Harga mahal ke 20 juta. Mahal. Nah, tapi mahal. Masuk bengkel. Tapi kualitasnya oke, Pak. Kualitasnya oke, tak masuk bengkel itu. Jadi lebih murah kalau dibanding. Jadi kan artinya benefit lebih besar pada biaya. Iya. Gitu. Jadi bukan harga baru, biaya operasionalnya lebih murah kan, karena tidak pernah ke bengkel, tidak pernah masuk bengkel kan. Harga mahal, tapi biaya operasionalnya lebih murah, sehingga benefitnya lebih besar daripada biaya. Kan? Berarti sepeda motor itu bernilai. Ada misalnya Anda beli kamera dari kapal kan, ini kamera bagus, kapal murah nih, 500.000. Wah murah lagi enggak, merek ini katanya enggak. Belilah. Dipakai hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ketiga rusak semua total. Nah, itu kan berarti itu tidak bernilai. Jadi konsumen itu membeli nilai produk. Kalau Anda makan di restoran, Anda beli apa nih, Pak? Anda nih ke restoran makan ya, Anda beli apanya kira-kira? Yo, beli apanya kalau Anda makan di restoran? Anda ke restoran nih, apa nih? Makan ke restoran nih. Kira-kira tuh Anda beli apa di restoran tuh? Basicnya apa Anda butuh? Anda beli apanya tuh? Coba beli apa kalau Anda ke restoran tuh? Anda mau makan kan? Kalau memang Anda mau makan, pasti beli makanan kan? Pasti itu. Masa beli batu kalau lapar kan membutuhkan batu enggak? Tapi kira-kira Anda beli makan tuh, Anda sebelum beli apanya dari makanan itu? Apa yang dibeli dari makanan itu? Coba. Rasanya? Rasanya. Tuh, beli rasa kan?
Jadi Iya, Pak. konsumen itu beli rasa, bukan beli makanannya, tapi rasanya. Ya kan? Kalau rasanya enak pasti dibeli, kan itu kan? Iya, Pak. Ya, kalau harganya murah pun, Rp50 pun, tapi rasanya tidak enak, Nggak asin ada yang rasanya. Beli enggak tuh? Enggak, walaupun Rp50. Dikasih pun enggak mau, ya enggak? enggak, Pak. Nah, jangan beli, dikasih enggak mau. Jadi rasanya itu penting kan. Kalau Anda buka usaha kuliner, yang penting itu rasanya. Kayak gitu kan? Iya, Betul Pak. yang penting rasanya, kayak gitu. Kalau orang misalnya dari Jakarta ke Pontianak, terus nginap di di Hotel Mencura, itu kira apa yang dibeli oleh orang itu? Apa yang dibeli itu? Hotel. Nah, hotel beli apa aja tuh, Pak? Beli apanya tuh kalau di hotel tuh? Beli apa? Beli apa kira-kira tuh? Orang kota tuh beli apa? Coba. Pernah enggak nginap di hotel? Pernah Anda ke hotel? Nah, Anda beli apa di hotel tuh? Sebenarnya beli apa tuh? Nyaman. Hah? Beli apa tuh? Nginap ya Pak, kalau di Nginap hotel. tuh beli apa? Betul, nginap tuh beli apa namanya? Beli kamarnya, Pak. Beli apa? Kenyamanan di hotel. Kenyamanan tuh kan bukan, enggak lah, kenyamanan kan enggak hanya di hotel ya, bisa di rumah, bisa di luar kan, nyaman enggak luar tuh kan. Nah, Suasana. suasana juga sama. Beli kamar, Pak. Fasilitas Pak. Fasilitas. Fasilitas Pak. Masa beli kursi, beli TV, beli. Fasilitasnya Pak enak Beli Pak. Lah, kamarnya, kalau masa beli TV, beli kan enggak mungkin kan. Masa orang kota aja beli TV aja, kan? Beli kursi aja. Ayo, beli apa coba? Nilainya apa? Apa yang dijual oleh hotel itu apa? Beli kamarnya, Pak. Jelas, kamar nanya di hotel. Fasilitasnya, Pak. Fasilitasnya kan Fasilitasnya. apa fasilitasnya kan? Memang di fasilitas. Fasilitasnya, Pak. Fasilitas yang ada di hotel tuh, Pak. Itu kan tambahan. Tapi yang utama itu jual apa itu? Kan bisa di rumah enggak? Bisa numpang apartemen kan? Hotel itu menjual apa sama kepada konsumen itu? Tempat tidurnya enak, Pak. Tidurnya banyak enak, bisa numpang di itu kan. Suasananya berbeda dari rumah, Pak. Apa? Hotel itu kan menjual istirahat. Jadi kalau satu di hotel kan ada rumah di hotel istirahat, maka dicarilah kelas, ada berapa kelas? Ada kelas ekonomi, ada kelas room kan, ada kelas yang apa gitu, double room kan, Kipas angin Pak. ada kalau misalnya ekonomi ada tempat tidur adalah kipas angin kan gitu kan, karena ekonomi kan. Nah, kalau mau nyaman sedikit atau kenyamanan tidur istirahat situ, mereka kelas suite room, ada TV, ada kulkas, ada telepon, ada nasi koran, tidur apa tempat tidurnya bagus ya, ada AC, kasih makan gratis kan. Tapi harganya mahal enggak tuh? Kayaknya mahal kan? Mahal, Pak. Hari bisa satu malam bisa sampai 1 juta lebih enggak kan? Nah, tapi dia istirahat tuh istirahat. Tapi kalau untuk istirahat dia perlu kenyamanan, ya. Cari kasur yang bagus kan itu. Tapi intinya itu dia hotel juga istirahatnya gitu kan. Yang gitu. Cuma ada hotel besar di mana tuh orang itu kan? Nah, paling numpang Pak kawan gitu kan, yang gratis itu kan. Gitu ya. Ya kan gitu. Jadi hotel itu menjual istirahat. Kalau restoran itu menjual rasa itu kan. Iya, Tapi perusahaan itu menjual apa? Menjual manfaat kepada konsumen, kayak gitu, ya kan? Bukan tapi manfaat pun yang dijual. Karena konsumen itu beli nilai kan gitu. Jadi apa nilai? Nilai itu benefit bagi cost kan. Kalau benefit lebih besar berarti barang itu bernilai. Kalau benefit lebih kecil berarti barang itu tidak bernilai itu ya. Sehingga kalau saudara sebagai pemasar sudah bisa memberikan nilai produk sekian konsumen, maka konsumen itu puas. Kayak itu kan, udah. Konsumen itu bisa jadi puas. Konsumen yang puas belum tentu loyal ya. Paham enggak? Konsumen yang puas itu belum tentu loyal, belum tentu, ya kan? Kalau pesaingnya bisa memberikan nilai yang lebih bagus daripada Anda gitu kan? Ya, beralih gitu kan. Nah, persepsi individu terhadap kinerja produk itu adalah kepuasan, ya. Persepsi individu terhadap kinerja produk dan jasa yang diberikan dengan kepuasan itu kepuasan. Jadi kalau nilai yang Anda tawarkan itu sesuai dengan harapan konsumen, berarti konsumen itu puas, kayak gitu. Ya, Pak. Tapi kalau nilai produk itu yang Anda tawarkan pada konsumen tidak sesuai dengan harapan konsumen, berarti konsumen itu tidak puas. Kan? Jadi konsumen itu apa kepuasan?
perasaan senang dan kecewa. Gitu kan? Kenapa senang? Karena nilai produk itu sesuai dengan harapan konsumen. Kenapa kecewa? Karena nilai produk itu tidak sesuai dengan harapan konsumen. Itu kan? Hingga konsumen tidak puas. Paham nih? Tidak konsumen? Ya, Anda makan di suatu rumah makan, kapan Anda puas itu? Kapan Anda puas? Kalau Anda makan suatu rumah makan dan Anda puas kapan? Jika apa? sudah kenyang. Ya, itu, kenyang itu belum puas. Ada terpaksa kan? Saat mendapatkan rasa yang enak. Rasanya sesuai dengan keinginan konsumen. Jika rasa makan itu sesuai dengan harapan saya kan, sehingga saya merasa Saat mendapatkan rasa yang puas. Kan? Tapi kalau makan itu rasanya tidak sesuai dengan keinginan saya tidak puas. Makan sih habis, tapi habis terpaksa habis kan gitu kan. Tapi udah masuk perut, atau enak, tentunya ngomel di luar kan, nah, tidak puas, ya kan? Nah, karena kalau rasanya tidak sesuai dengan keinginan konsumen, itu berarti tidak puas konsumen, gitu kan? Dan dari wajahnya nggak tahu dari wajahnya, kalau habis makan garuk-garuk kepala atau kepala gininya dia tuh berarti tidak puas kan? Wajah pasti lain kalau yang tidak puas tuh kan? Lain dengan yang puas makan tuh kan? Kayaknya. Nah, nih. Ada konsumen fanatik. Ada konsumen fanatik. Apa konsumen fanatik itu? Konsumen yang sangat puas. Jadi dia selalu apa tuh? Karena dia puas, sangat puas, dia selalu memberi tahu kepada orang lain, nah, kan? Selalu memberi tahu orang lain bahwa ini bagus itu. Karena dia puas kan? Ini fanatiknya. Dia kalau makan di situ aja ada tempat lain. Itu bagus tuh. Kalau makan sana tuh bagus. Kalau mau makan tuh di restoran ini bagus. Nah, gitu. Kan sangat puas kan? Berarti fanatik nih. Kalau Anda mau baju di sini, yang tempat lain ini bagus, di toko ini bagus. Bajunya bagus, keren-keren, bagus tinggi. Yang tempat lain ini berarti Anda fanatik ke toko itu kan? Yang toko itu bagus. Menjual produk yang berkualitas. Berarti itu Anda masuk konsumen fanatik. Ya kan? Konsumen yang sangat puas akan melakukan word of mouth yang positif. Tapi kalau tidak puas, tidak akan melakukan word of mouth yang negatif. Nah, ini kan ini. Tuh. Lihat nih. Ini yang fanatik nih. Ini fanatik namanya nih. Lihat gambarnya nih. Gimana mulutnya tuh. Wow, lihat ini fanatik nih kan. Dia kalau mau makan tempat pesan itu karena enak sekali. Tidak mau pindah. Saya mau makan situ lah. Nggak mau tahu, nggak mau tempat lain. Situ lah saya makan. Itu fanatik kan. Tapi dia memberi orang kalau makan sana tuh enak sana makannya. Jadi tetap dia gitu. Tetap mempromosikan, memberi kabar gembira pada orang lain. Kalau makan di sana itu enak sekali. Saya bisa kasih kok, tapi kasih itu. Itu fanatik kan. Saya kalau makan nanti situ saya makan nih. Gitu. Itu konsumen fanatik namanya itu kan. Fanatik. Dia enggak mau ganti tempat. Itu lah karena dia itu paling bagus. Fanatik kan susah kan? Nah, itu fanatik. Nah, ini netral nih. Nah, netral nih, lihat gambarnya nih kan biasa nih. Cewek biasa kan, netral kan. Nah, konsumennya masa biasa saja, dia dapat pindah ke produk lain. Jadi kalau konsumen netral dia tetap pendirian. Dia mau sana mau, dia pindah dia makannya. Pokoknya makan itu kan, dia jalan. Lapar makan itu kan. Yang itu. Nah, dia pindah-pindah mau dia. Karena mau dia tuh di mana enak makannya gitu kan. Nah, ini netral nih. Ini ada konsumen netral. Anda ada kayak gini tipenya. Kok makan jalan? Pindah mana? Kok makan ini lain. Kalau dipakai pindah-pindah. Kalau saya beli pakaian sih bisa toko ini boleh. Toko lain boleh. Yang penting menurut saya itu bagus, bernilai kan. Masa toko tak perlu itu aja. Saya bisa toko A boleh, toko C boleh. Yang penting pakaian yang saya cari ada situ dan bernilai bagi saya. Tapi tokonya bisa ganti-ganti. Toko A, B, C boleh kan gitu. Ini artinya konsumen netral, tidak memihak. Lain konsumen yang tadi fanatik. Kalau beli pakaian di toko aja, nggak mau toko B, nggak mau toko A tuh. Betul nggak mau. Itu fanatik tuh. Kalau beli pakaian itu toko A aja, nggak mau toko B. Nah, itu fanatik kan. Kalau netral enggak. Semua toko dikunjungi. Kalau ada pakaian yang sesuai dengan keinginannya, ya dibeli kan gitu. Nah, itu bedanya toko netral dengan toko yang konsumen netral, konsumen fanatik gitu kan. Lihat dari tampilan juga beda kan? Beda kan? Coba lihat ini. Nah, ini beda nih kan. Ini fanatik nih ya. Coba gambar nih, fanatik kan? Kalau gini kan bisa saja nih. Nah, lihat wajah gambar wajah wanita ini kan. Bisa saja kan? Nah, biasa saja nih kan. Nah, itu fanatik kan? Nah, ini kan gimana nih? Coba nih. Oh, bawa senjata gitu nih. Coba nih, lihat foto tuh. Gimana fotonya tuh? Bawa senjata gitu. Matanya apa?
Mata tak tutup, buka tutup. Kan? Ya, matanya tuh. Sama. Ini teroris. Jadi konsumen teroris juga ada. Ada konsumen fanatik, ada konsumen biasa, apa netral, ada yang konsumen teroris. Apa makna teroris? Konsumen yang tidak puas. Kalau Anda selalu tidak puas itu berarti Anda teroris. Anda belanja baju tak puas, makan pun ada yang enaknya. Tapi makannya habis tapi tetap tak enak. Ada yang protesnya, ada yang ngeluhnya. Nah, dan selalu menyebarkan menyebarkan hal yang negatif pada orang lain, menjelekkan perusahaan. Nah, itu berarti Anda tuh teroris bagi perusahaan itu. Teroris tuh. Karena apa? Selalu tidak puas, tidak perlu puas, selalu tidak puas. Ada yang salahnya, ada yang kurangnya tuh. Nah ya, Anda makan di mana pun ada yang kurangnya, ada saat tidak puas. Berarti Anda teroris namanya. Anda sebagai konsumen tapi teroris. Bagi perusahaan itu Anda teroris karena Anda tidak puas, selalu tidak puas dan selalu menyebarkan berita jelek pada orang lain atau memburuk-burukkan nama perusahaan itu. Oh, enggak enak situ, enggak enak. Itu udah enak, enggak semua enak nih, kan? Atau itu dia tidak pernah puas. Ini namanya teroris. Ini paling jelek nih. Susah nih orang ini kan. Jadi kalau Anda sebagai konsumen teroris itu susah, Anda tidak puas tuh. Makan sih tak habis tapi ada yang kurangnya. Enggak enak lah, kurang inilah. Kenapa gitu hamu aja nih. Tetap ada yang kurang gitu kan tak pernah puas. Nah, itu berarti ada sebagai konsumen teroris. Nah, gitu kan. Tapi tidak apa-apa, itu hak konsumen kan, mau jadi mau fanatik ke, mau netral ke, mau silakan, ada masalah, itu hak konsumen kan, nah, ya kan, hak konsumen. Jadi kan itu tipe-tipe, bukan teroris yang kayak sekarang menembak, bukan. Ini konsumen teroris. Arti teroris ini tidak pernah puas, ya tidak pernah puas, nah, kan? Nah, dan selalu menyebarkan negatif word of mouth, kan? Dan selalu menyebarkan negatif word of mouth itu dan sebagainya. Nah, nih, nah. Kalau ini lihat gambar apa nih coba? Coba. Gambar apa nih? Lihat cewek pakai pistol, nodong cowok. Wah. Apa? Kalau Anda ditodong pakai pistol, Anda hati bisa tidak bergerak? Gerak, tembak. Kan? Ayo gerak, tembak. Artinya itu Anda disandra kan? Iya, Pak. Disandra. Nah, kalau mau gerak, hati ini. Diam. Berarti ada sandra. Ada konsumen juga, ada konsumen tipe penyandra. Ada. Apa itu konsumen tipe penyandra? Konsumen tidak puas dengan kualitas, tapi tidak bisa membeli produk lain. Ya kan? Konsumen itu tidak puas dengan kualitas, tapi tidak bisa membeli produk lain gitu. Nah, ini sandra gitu. Ada kan? Ya, itu tidak puas lagi. Allah tidak bisa. Produk ini tidak bagus, tapi beli. Nah, tapi tidak bisa beli produk lain. Mau tidak boleh beli kan, gitu kan? Tidak. Tapi tidak puas, gitu kan? Jadi ini sebagai sandra, konsumen sandra namanya, gitu kan? Nah, konsumen sebagai penyandra. Jadi ada konsumen tadi sebagai fanatik, ada konsumen biasa, ada netral, ada konsumen teroris, dan ini penyandra, ya kan? Nah, kalau konsumen penyandra ini tidak puas dan kualitas, tapi tidak bisa membeli produk lain karena adanya monopoli, itu kan? Nah, itu namanya konsumen penyandra. Namanya. Jadi kita nih banyak tipe di konsumen nih. Konsumen banyak tipe ya. Ada tipe fanatik, ada tipenya biasa netral, ada tipenya teroris, ada tipenya penyandra. Kalau teroris itu tidak pernah puas, selalu menyebarkan berita negatif pada orang lain. Itu teroris tuh. Gitu kan, suka nyukai gosip-gosip yang tidak bagus kan, hancur garakan itu teroris. Sama dengan konsumen gitu gak? Ya, konsumen juga terus konsumen yang tidak pernah puas dengan produk yang dibelinya, ditawarkan tuh. Dan selalu menyebarkan berita negatif. Nah, ada lagi konsumen penyandra. Tidak puas kualitas tapi tidak bisa beli produk lain gitu. Karena ada yang monopoli gitu kan. Mudah mau dibeli dia, mau tahu beli, ya kan? Kalau udah ada enggak sama aja gitu kan. Nah, ada monopoli kan gitu kan. Tapi mau yang lain gitu, tapi tidak bisa gitu. Ah, ini ada lagi konsumen dengan namanya tentara bayaran. Oh, udah konsumen tentara bayaran, ya kan? Artinya konsumen itu puas dengan produk yang puas. Jadi kalau Anda ini puas dengan produk itu, tapi Anda juga bisa mudah pindah ke produk lain apabila ada melakukan harga lebih murah gitu kan. Paham enggak? Kalau saya jual pakaian bagus sih enggak kan? Kalau Anda harganya 200.000, Anda beli nih, bagus sih produknya bagus. Tapi perusahaan B menawarkan pada Anda cuma 100.000, Anda pindah enggak ke perusahaan B? Pindah enggak? Pindah. Berarti Anda termasuk konsumen tentara bayaran namanya. Paham enggak? Konsumen tentara bayaran kan.
Anda tuh puas dengan produk atau jasa, tapi udah pindah ke lain produk apabila ada yang menawarkan harga yang lebih murah. Jadi pesaing ini ya, pesaing itu membayar Anda. Nah, kan makanya seperti pembayaran kan, sehingga Anda ada orang menjual pertama bahkan 200.000 bagus, ada puas, tapi si B menawarkan Anda apa yang sama dengan harga 100.000. Berarti Anda pindah kan? Anda dibayar kan oleh perusahaan pesaing kan? Sehingga maka namanya konsumen tentara bayaran, gitu kan? Ya, paham nggak? Paham, Ya, Pak. oke. Nah, ini itu ya, itu caranya. Bagaimana caranya? Apa arti retensi konsumen ini? Jadi ada beberapa konsumen. Kita juga. Ada konsumen fanatik. Ya, apa konsumen fanatik? Apa konsumen fanatik itu? Apa konsumen fanatik tadi itu? Konsumen fanatik adalah konsumen yang apa? Yang puas, Pak. Yang sangat puas, sangat puas. Pokoknya kalau dia mau apa di situlah, di toko satu itu, dia tidak mau pindah-pindah. Kelebihannya apa? Dia menyebarkan berita baik pada orang lain kan? Kayak gitu. Dia mau menyebarkan berita baik pada orang lain tentang perusahaan itu kan itu. Itu kelebihan daripada konsumen yang fanatik. Dia tidak mau pindah-pindah. Itu kalau udah makan situ makannya. Dia mau pindah karena dia bagus tuh, wah hebat, makan enak, super enak makan di situ dia. Ya kan? Anda nawarkan ada perusahaan enggak mau, saya makan situ aja lah. Nah, kan? Fanatik dia kan? Terus apa lagi? Iya, Pak. Habis fanatik apa? Konsumen yang mana? Yang netral. Ya kan? Netral. Pokoknya kalau dia masuk toko ini, barang itu bisa ada dia bagi dia, beli kan gitu kan? Begitu kan? Iya, Pak. Kalau toko lain ada beli, udah enggak beli toko. Pokoknya bagi dia produk itu sesuai dengan keinginannya, ada nilainya, ya belilah. Dia mau makan nih restoran A boleh, enggak masalah, asal enaknya, kasih enak saya dengan makan restoran B boleh kan? Itu beda, itu artinya konsumen netral. Tidak memihak satu pun, ya kan? Pokoknya bagi dia kalau dia makan restoran rasanya enak, sesuai dengan diri dia, keinginan dia, oke, ya kan? Tapi kalau yang fanatik lain, kalau fanatik enggak, kalau di situ lah dia makan. Dia mau pilih tempat lain, nah itu fanatik kan? Itu. Habis netral apa? Habis netral tadi. Konsumen apa tadi? Teroris kan? Teroris. Nah, yang tidak pernah puas. Ada aja salahnya, ada aja kurangnya. Jadi kalau Anda makan di mana tetap ada kurangnya. Ada yang dia pandai deh. Apa kurang ini? Apa tak bersih tempatnya. Aduh ya, Pak makannya enak tapi ada lain apa tempat jadi sempit. Lama gitu. Nah, tapi makannya enak rasanya tapi ada tak ada kurangnya. Itu teroris. Nanti dia suka menyebarkan apa kejadiannya? Suka menyebarkan berita negatif pada orang lain kan? Sangat tuh sesuatu yang enak tapi tidak ada lainnya jelek. Gosip. Gosip kan itu teroris tuh namanya itu. Ya kan? Apa teroris apa ke? Konsumen Sandra. Ya kan? Dia puas. Dia tidak pernah puas dan tidak bisa kamu produk lain kan? Itu Sandra. Karena dia mau tidak mau lah beli produk itu kan? Enggak boleh kalau kita berarti saya tidak bisa beli pun tidak bisa mahal enggak tuh. Usaha kan mahal enggak? Alhamdulillah. Paling tidak suka nih, tidak puas nih tapi tetap dibeli kan? Karena kalau tidak dibeli pun saya pun tidak bisa beli yang produk lain tempat lain tidak bisa enggak, ya kan? Karena kan ada monopoli. Ya, saya tak beli tapi tak puas dia. Itu tersandra kan? Kan ditodong, belilah. Ya belilah. Kan ditodong kan? Hanya beli dia. Walaupun tak puas gitu kan? Nah, karena dia pun kepala pun tak bisa beli enggak kan? Adalah, enggak apalah daripada enggak ada baju belilah gitu kan. Walaupun tak sedikit yang penting ada baju lah gitu kan. Betul enggak? Kadang enggak ada uang kali kurang kali kan? Nah, gitu kan. Ini dalam konsumen tersandra karena uang kurang sehingga mau tak belilah. Paling enggak suka tuh itu kan gitu kan. Anda kan lapar. Lauk ada masuk ke restoran, Allah lauknya enggak sesuai dengan selera, tapi karena lapar tuh daripada enggak makan susah makan dia lah. Kayak gitu kan? Daripada enggak makan. Kan gitu? Daripada lapar sakit demam kan nggak akan makannya apa yang dia sih itu kan namanya tersandra kan ditodong kan Iya. Ditodong namanya kan habis itu konsumen dapat tentara bayaran kan ini lagi sama-sama bagus kualitasnya kan ini keren abah udah 1.000 beli wah toto ada toko lain nawarkan cuma 1.000 hanya ada pindah
Berarti toko itu bayar Anda kan, Anda pindah kan gitu kan, dengan cara menurunkan harga. Itu Anda berarti itu kalau pindah tuh Anda namanya konsumen tentara bayaran kan. Nah, maka sini sebagai tugas Anda sebagai pemasar itu bagaimana mempertahankan konsumen kan gitu supaya tidak beralih kan. Ya kan? Nah, itu namanya retensi konsumen. Namanya retensi konsumen. Itu pertama apa retensi konsumen itu? Retensi konsumen itu pertama memberikan nilai bagi konsumen kan? Supaya itu semua jadi kepuasan, kan? Memberikan nilai bagi konsumen supaya itu dari kepuasan. Jadi ini harus ditingkatkan ya. Anda sebagai pemasar harus meningkatkan nilainya, manfaatnya. Jadi barang harus bermanfaat bagi konsumen. Kalau apa yang Anda jual itu bermanfaat bagi konsumen, insya Allah konsumen akan membeli kan, jadi konsumen itu akan puas dan tetap setia pada Anda. Tidak cukup memuaskan konsumen, tapi menggembirakan konsumen, menyenangkan konsumen. Di ada tuh harus menyenangkan konsumen, kasih bonus, kasih apa, kasih misalnya konsumen ini kan selalu membeli produk dari Anda kan. Jadi satu kali waktu Idul Fitri ada kasih hadiah, kasih bingkisan. Nah, senang nih kan? Karena sehingga konsumen itu akan selalu pada Anda, ya, dengan bingkisan, hadiah dan sebagainya. Nah, konsumen loyal akan membeli produk baru. Konsumen loyal tidak sensitif akan harga dan tidak begitu memperhatikan iklan pesaing. Itu konsumen loyal ya. Jadi konsumen loyal itu akan membeli produk baru. Konsumen loyal tidak sensitif akan harga dan tidak begitu memperhatikan iklan pesaing. Biaya melayani konsumen loyal yang sudah mengerti produk jasa lebih murah. Jadi kalau sudah ada konsumen loyal tidak terlalu banyak biaya untuk menangkan produk tersebut. Konsumen yang loyal akan menghasilkan positive word of mouth dan memberikan referensi pada konsumen baru. Itu ya. Konsumen yang loyal akan menghasilkan positive word of mouth. Jadi akan memberi kabar berita baik ya dan memberikan referensi kepada konsumen baru. Itu artinya konsumen yang loyal. Tapi lawannya konsumen yang tidak loyal atau tidak puas akan menghasilkan negatif word of mouth, memberikan referensi negatif pada konsumen baru kan. Jika konsumen tidak jadi membeli produk di situ, itu artinya ya. Nah, tadi segmentasi demografik. Jadi segmentasi itu ada macamnya. Namanya segmentasi demografik. Itu menentukan pasar di mana kasih petugas ya, sosial budaya menolak untuk menggambarkan aplikasi yang dipusat oleh konsumen. Apa demografi itu? Penduduk kan? Ada segmentasi pendapatan ya. Ada segmentasi berdasarkan apa lagi? Usia. Bagi Usia. Kelamin kan? Itu semua demografi kan? Pendapatan. Sosial dan budaya. Nah, sosial dan budaya itu semua segmentasi demografi kan gitu kan. Nah, pendapatan ada konsumen ekonomi lemah, ekonomi menengah, ekonomi atas kan, itu namanya tuh demografi dan sebagainya. Jadi kalau Anda juga bisa loh ya demografi. Nah, ini dia demografi ya. Ini contohnya fase dewasa muda 18-19 atau pisah dengan keluarga, mencari identitas, memilih karir. Ini kan bisa produk apa yang cocok untuk mereka nih kan? Produk apa yang cocok? Dewasa muda, 18-19 tahun, dia pisah dah. Kawin pisah dia. Masing-masing kan? Pisah dengan keluarga. Artinya itu tidak apa tuh? Dia udah umur 18 di Amerika ya, di Amerika Serikat. Kalau anak-anak tuh udah umurnya 18 tahun atau 17 tahun itu udah pisah dengan keluarga kan? Udah. Ya kan? Nah, biasanya nanti mereka tinggal apa? Apartemen kan? Maka pengusaha apartemennya ada peluang nih, kan? Kenapa? Karena banyak di Amerika tuh udah sehingga mereka perlu apartemen kan, perlu kebutuhan lain kan, itu perlu mencari identitas, memilih karir. Jadi kalau dia tidak mau, kalau di Amerika tuh orang yang udah tidak mau serumah dengan orang tua, mereka merasa hina kalau sama orang tua kan, mereka harus pisah karena udah dewasa kan, gitu. Lain kan di Indonesia, kan? Lain kalau udah kawin masih dengan orang tua kan. Betul. Kalau udah kawin di Indonesia masih orang tua. Nah, tapi kalau di Amerika tuh, di negara Eropa tuh ya kalau udah 18 tahun, di atas 17 tahun itu ya, itu udah pisah dengan orang tua dia, dan kalau mau gitu. Dia udah mandiri. Tapi kalau dia mandiri kan banyak kebutuhan kan. Tapi kalau enggak mereka banyak keperluan kan, sehingga mereka banyak produk kan. Ini segmentasi umur. Segmentasi umur kan? Umur. Kemudian kalau dewasa pertama, nah, kalau dewasa pertama itu 30-49 tahun, menikah. Kalau menikah itu perlu apa coba? Kalau Anda menikah perlu barang apa? Nah, rumah kan banyak kan? Terus lagi kan? Nah, itu perlu kemudian ada segmentasi umur kan? Bekerja.
Kalau Anda bekerja perlu apa? Perlu pakaian, sepatu, macam-macam lah, gitu kan? Nah, itu kan namanya kan segmentasi umur, bahasa pertama. Ada umur 36 sampai 44 mencari nilai hidup. Nah, ada pertengahan hidup, macam-macam. Ini kan semua nih timbul kebutuhan dan keinginan kan di sini kan? Ya kan? Beda-beda. Kalau Anda masih remaja lain lagi apa yang dibutuhkan kan? Enggak. Pakainya gimana bentuknya kan? Sepatu gimana warnanya? Desain gimana kan tergantung usia Anda kan? Kalau orang tua sepatu beda lah dengan anak muda enggak, ya kan? Kalau anak muda mana mau ambil sepatu kayak orang tua, malu lah. Nanti tak gaul ya kan gitu. Malu nanti kawan-kawan, kalau saya pakai sepatu kayak orang tua, sepatu model orang tua kan? Atau sebaliknya, orang tua beli sepatu model anak muda, nah, susah juga nih. Apa tuh orang tua berjiwa muda gitu kan? Nah, kan gitu. Itu namanya segmentasi umur kan. Jadi sepatu tuh tergantung umurnya, bagaimana modelnya. Jadi sepatu itu tergantung usianya muda kah atau dewasa atau usia remaja gitu. Ada usia kedua 50 tahun nih lain lagi nih. 50 tahun nih hidup tenang kan. Nah, santai di rumah kan. Nah, itu apa kebutuhannya kan? Liburan, kesehatan, asuransi kesehatan kan macam-macam kan. Ya kan ada asuransi macam-macam nih. Berarti pensiun ini namanya segmentasi umur. Jadi efek usia itu disesuaikan dengan usia kronologis berdasarkan tahun kelahiran. Efek kelompok disesuaikan dengan kelompok, misalnya zona 80-an, baby boomer, flower generation, generasi digital. Sekarang ini udah generasi Z ya atau generasi Y. Udah Y kali enggak kan? Generasi Y dan kita enggak. Bayangkan ada generasi Y atau Z dan Y kan gitu kan? Generasi apa? Karena kita hidup di dunia digital nih kan. Di revolusi 4 ya kan, udah generasi baru udah generasi Y. Bayangkan tuh. Baby boomer lain tuh banyak ini lain kan. Ada kita udah generasi Y dah. Nah, kalau segmentasi jenis kelamin lagi pada wanita ada pria kan. Wanita akan membeli produk pewarna rambut dan kosmetik. Pria membeli pencukur jenggot. Nah, kan. Kalau ya kan anak muda pria kan enggak mau ada jenggot, enggak keren gitu kan. Nanti enggak ada cewek mau kalau pria berjenggot kayak gitu kan. Bahkan dia jenggotnya cukur gitu kan. Nah, atau metroseksual. Nah, ini lain nih ya. Jadi wanita ini segmen jenis kelamin. Jadi wanita akan membeli produk warna rambut dan kosmetik. Pria membeli pencukur jenggot. Nah, ini segmennya wanita dan pria. Kalau sama di sini udah ada baju untuk pria, baju untuk wanita, gitu kan? Sepatu pria, sepatu wanita. Itu nama segmentasi jenis kelamin, gitu kan? Nah, gitu. Nah, status perkawinan ada segmentasinya berdasarkan status perkawinan. Jumlah anggota keluarganya berapa orang kan? Siapakah yang memiliki keputusan untuk membeli siapa? Kalau di rumah tangga Anda siapa yang memiliki keputusan membeli? Apakah orang bapak, ibu atau siapa? Atau diskusi gitu. Di keluarga Anda itu kalau misalnya buat satu itu siapa yang berkuasa dalam memutuskan pembelian? Apakah bapak, apakah ibu, apakah anak atau berdiskusi gitu? Ibu ya, ibu. Itu dapat status perkawinan kan? Nah, jadi kalau apa namanya itu kalau jadi kalau perusahaan itu harus membujuk ibunya tuh ya kan supaya mau beli kan gitu kan karena ibu yang punya yang memiliki keputusan untuk membeli sesuatu kan ibu kan kalau kata ibu tidak beli kan gitu kan nah, jadi ibu harus dikayu tuh ibunya gitu kan bukan yang lain ya kan ibunya nih yang ditekankan nih rayu ibu nih supaya mau beli gitu kan cara Anda kan mendekati ibu dan supaya itu membeli gitu kan. Ada pendapatan juga, pendapatan tadi pendidikan ya dan pekerjaan. Kalau ada kuliah, apa yang dibutuhkan kuliah? Laptop kan, kuota kan, buku kan, ini kan berarti pendidikan kan. Nah, kalau pendidikan itu perlu apa mas tuh? Perlu apa pelajari itu kan? Nah, ini perlunya pekerjaan. Nah, apa pendapatan sekian? Apa kan gitu kan? Ini namanya segmentasi berdasarkan pendapatan, pendidikan dan pekerjaan. Atau lingkungan ekonomi, ya sama ekonomi, ya kan baru pada ekonomi makro, pendapatan per kapita, resesi, tingkat suku bunga dan tingkat pengangguran. Ekonomi mikro, pendapatan, tabungan, hutang dan pola pembelanjaan. Nah ini ya. Nah, teknologi ya. Ada lingkungan teknologi juga gitu, berpengaruh pada keputusan pembelian. Dulu tuh orang nonton ke bioskop kan, lo enggak? Dulu nonton ke bioskop enggak? Sekarang enggak perlu ke bioskop, cukup di rumah aja atau online karena ada DVD. Ada DVD, malas ke bioskop, nah, kan sehingga atau bisa kita pakai media online gitu kan, nonton film. Nah, itu pengaruh tuh.
Ada juga orang tetap suka langsung ke bioskopnya, nggak enak kalau pakai DVD nggak enak, ya, gitu ya. Tergantung masih individu ya. Nah, gitu. Jadi lingkungan alamnya, cuaca, ya, cuaca dapat juga mempengaruhi penggunaan produk. Kalau bencana, kira-kira produk apa yang Anda siapkan nih? Makan siap saji, selimut, tenda dan sebagainya. Kalau hujan, apa yang Anda beli biasanya kalau hujan tuh? Payung, Payung, pagi. hujan, Hujan itu kan ada. Kenapa Anda beli jas hujan? Karena lingkungan alam nih, dan dorongan alam, seperti cuaca kan. Nah, itu Anda beli hujan, beli payung gitu kan, dan sebagainya kan. Kalau banjir, Anda banjir, kenapa kira Anda lakukan tuh? Ya kan? Nah, Anda membeli apa supaya tidak masuk rumah air itu kan gitu kan? Itu juga ada dorongan alam kan, juga pakai menggunakan pengaruh Anda membeli kan gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi ketersediaan sumber daya alam memiliki hubungan dengan penyediaan produk ya. Isu kelangkaan minyak dan penghijauan bumi merancang mobil hybrid, ya kan? Nah, jadi kalau nanti minyak itu langka, ya, atau belum hijau, tidak, nanti mobil tidak pakai bensin lagi, mungkin pakai matahari, energi matahari atau pakai listrik kan, sehingga tidak menggunakan apa bensin, sehingga apa untuk menciptakan merancang apa supaya bumi itu hijau, tidak ada polusi kan. Nah, bahkan nanti perusahaan itu akan merancang namanya mobil hybrid. Nah, gabungan kan, kombinasi kan, nah, untuk menciptakan bumi itu hijau, gitu kan, tidak polusi. Okay. Nah itulah yang dapat Bapak sampaikan tentang perilaku konsumen. Nanti Bapak share. Jadi ini nanti kan ini direkam, ini kan nanti lanjut lagi, ditonton ulang, ya. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri, saya masih bicara kira-kira apa yang telah Anda pelajari pada pagi ini ya. Oke, silakan dari Aldipa Pilando, silakan. Silakan. Aldipa Pilando. Ya, Pak. Ya, Pak. Komentar penutup, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari materi sekarang hari ini? Sebelum kita akhiri kan. Kira apa? Mana ya? Aldipa Pilando? Aldipa Pilando, silakan. Ada komentar? Halo? Mic dihidupkan mic-nya. Kan tidak dengarkan. Kira-kira apa ada tangkap? Silakan. Mic dihidupkan. Dapat informasi. Ya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Mendapat informasi tentang perilaku konsumen. Hanya itu ya. Sebaik-baik itu aja, cuma itu aja. Perilaku konsumen. Berarti yang lain tidak ada gitu. Tadi kan bisa dibuktikan kira-kira pendapat Anda kata apa saja, itu kan? Jadi sebanyak tadi materi itu aja cuma informasi tentang konsumen gitu. Ya. Kan banyak tadi itu. Kenapa tuh? Masih itu belum ya? Oke lah. Agustina Ella, silakan. Agustina Ella. Silakan Agustina Ella. Tadi nyimak enggak kira-kira? Agustina Ella? Ya, Pak. Silakan. Kedengaran enggak sih, Pak, suara saya? Dengar lah, terus ngomong lah. Dengar. Anda jangan tidak bicara maka Bapak tidak dengar. Karena tidak bicara maka Bapak tidak dengar. Nah, silakan Agustina Ella. Mic dihidupkan. Nah, berarti silakan. Pak, bisa ulang nggak, Pak? Ya, apa yang Anda dapatkan dari kuliah hari ini? Kan gitu. Jangan apa ya? Apa yang Anda dapatkan dari kuliah hari ini? Apa Anda kira apa yang Anda dapatkan dari ini? Apa yang Anda dapat? Suara Bapak putus-putus soalnya. Berarti jaringannya rusak. Jaringan Anda rusak, itu kan? Makanya bukan saya setengah, Pak, soalnya disimpan di dekat telinga. Anaknya suaranya. Jaringannya itu sampai rusak, maka putus-putus orang. Siapapun yang sih putus, karena jaringan sana tidak bagus, kan gitu. Oke, coba Desi Widiawati.
Desi Widiawati mana? Nggak ada, berarti nggak ajar ya? Wah, ini kan absen nih. Yang tidak on kamera berarti tak hadir. Nah, berarti ini Desi Widiawati silakan. Yang tidak memberi komentar pun tidak hadir, tidak berarti tidak ikut ya. Kalau tanya ini tidak bisa memberi komentar, berarti Anda tidak ikut kuliah. Ketahuan tuh sini akhirnya kan? Ya, Desi Widiawati silakan. Mic-nya dihidupkan. Apa pertanyaan Bapak tadi, Nah, Pak? berarti tidak tahu kan, dia tidak ikut kuliah kan? Nah, tahu kalau tidak tahu tuh masa tadi bilang Kesimpulan lagi dari kan? kuliah ini kan, Pak? Coba apa pertanyaan Bapak tadi? Kesimpulan kuliah Nah, hari ini. silakan. Masa tidak paham? Masa Bapak 20 kali ulang pertanyaan kan? Nah, tidak dengar gitu kan? Ketahuan tuh, Bapak tahu ada kuliah dari ini. Maka on kamera kan? Dan Desi Widiawati gimana? Bisa enggak? Bisa kan? Tahu tuh. Ferdiana Vika, silakan. Nah, banyak tidak paham nih, berarti tidak ikut nih hari ini. Hadir, Pak. Silakan. Ferdiana Vika. Bapak dapat pada mata kuliah hari ini, yaitu bagaimana cara memahami perilaku konsumen secara mendalam, seperti apa yang dibutuhkan atau keinginan apa yang dibutuhkan, apakah ada waktu luang, apakah pekerjaan konsumen, dan dari lingkungan bagaimana, dan ekonomi yang bagaimana. Sekian, Pak. Itu ya, oke. Franciscus Paidi. Hari ini saya belajar tentang perilaku konsumen, tentang bagaimana cara membuat konsumen puas akan produk yang dijual oleh penjualnya, tentang konsep produk, akan kualitas produk tertinggi, kayak kinerja produk bagus dan berkualitas, fitur-fitur yang terbaik, meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan dan keistimewaannya produknya, Pak. Sekian, Pak. Oke. Gertrude Noperiatus. Silakan. Ya. Kapan wajah? Wajah berarti ada hadir. Hari ini wajah nampakkan. Video nampakkan. Jaringan enggak mau apa, Pak. Enggak mau. Nah, silakan. Saya di atas ya, Pak. Jawab udah, langsung ngomong ya. Udah, Pak, nih, Pak. Udah bisa ngomong. Hari ini materinya tentang perilaku konsumen. Ya. Memahami apa saja aspek tentang perilaku konsumen, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas produk tersebut sesuai dengan perilaku konsumen. Kemudian Trinanda Gerhana mana? Trinanda Gerhana ada? Belajar tentang perilaku konsumen, di mana kita mempelajari apa yang harus dilakukan oleh konsumen yang terdiri dari beberapa bagian dan dapat kita terapkan dalam kehidupan. Terima kasih, Pak. Ignatius Bareja, yang bagus itu dapatnya bagus nanti ya. Setiap yang bagus itu nilai nih, cara ngomong nilai siapa yang memperhatikan karena direkam soalnya kan. Ignatius Bareja mana? Ya, Pak. Ya, silakan. Memahami jenis-jenis perilaku konsumen. Itu ya. Ya. Oke, terus Cornelius Hartonisaten. Silakan. Manfaat perilaku konsumen menurut saya, Pak, di sini karena bisa tahu cara perilaku konsumen membeli dengan hormat dan sopan dan tawar-menawar yang baik, Pak. Udah. Membeli sesuatu, Pak. Ya. Terus Magdalena Priani. Pak, siap. Tidak. Oke. Silakan Magdalena Priani.
Mana Magdalena? Kita itu mengetahui perilaku dari konsumen, bisa mengetahui kepuasan dari konsumen, bisa mengetahui dari konsumen, dari segi penilaian makanan, dari segi penilaian pakaian, dari segi penilaian barang-barang yang ingin dikonsumsi oleh konsumen, yang diinginkan konsumen, dan kita belajar cara mengetahui sikap dari konsumen dan penilaian konsumen, dan kita tahu dari beberapa seperti sikap fanatik dari konsumen, teroris dari konsumen, tentara bayaran dari konsumen tersebut. Jadi kita tahu penilaian dan kepuasan konsumen dari sekumpulan perilaku yang dilihat dari beberapa konsumen yang sudah dipelajari sih Pak. Ya. Oke ya. Oke, dah. Maria udah kan? Masih ada? Belum? Maria Sardiana? Yang dapat saya ambil dari materi hari ini mengenai perilaku konsumen, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui sikap-sikap konsumen pada umumnya ketika mereka melakukan pembelian atau pemilihan pada produk yang hendak dijual oleh penjual. Misalnya, kebiasaan yang fanatik yaitu konsumen yang lebih cenderung menetap pada satu produk, misalnya pada produk makanan, terus yang konsumen yang natural, yang netral maksudnya, dan konsumen yang teroris, serta konsumen yang sandera. Dari sini juga kita dapat mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kepuasan konsumen dalam pemilihan produk, seperti kualitas produk, kinerja pada produksi pada produk, terus bisa menanamkan citra produk pada konsumen. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya. Oke, Mirani, silakan Mirani. Ya Pak. Baik, dari materi perilaku konsumen hari ini mengajarkan bahwa bagaimana kita mengetahui perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan atau pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka butuhkan dan yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka gitu Pak. Dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka tunjukkan seperti fanatik, genre atau yang sandera tadi Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Muhammad Nurul Ihsan. Pak, baik yang saya dapat dari mempelajari perilaku konsumen adalah mengetahui kualitas pelayanan konsumen, mengetahui produk yang dipasarkan dalam konsumen tersebut, terus mengetahui pemahaman tentang konsep dari perilaku konsumen tersebut. Terima kasih Pak. Oke, Fitria Eva. Mana ada Fitria Eva? Baik, manfaat mengikuti kuliah hari ini. Yang pertama, kita mengetahui tentang perilaku konsumen terhadap menilai suatu produk, dan kita mengetahui juga apa itu perilaku, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, contohnya tindakan saat berbicara. Yang berikutnya, kita juga mengetahui tentang konsep produksi. Tujuan dari konsep produksi itu produknya efisien, pemasaran barang dengan harga murah, dan distribusi yang kuat. Dan kita juga dapat mengetahui sikap konsumen dalam menilai suatu produk. Itu salah satunya adalah konsumen fanatik, konsumen netral, teroris, konsumen tentara bayaran, dan konsumen penyanderaan. Terima kasih. Oke, Rini Astuti. Baiklah, tentunya materi yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan. Pertama dari apa itu konsumen dan apa itu perilaku sampai kepada pengertian dari perilaku konsumen itu sendiri. Di mana di sini kita mengetahui bahwa perilaku konsumen itu adalah kita dapat mengetahui apa itu kebutuhan yang diperlukan konsumen. Dan juga kita mempelajari sampai kepada produk-produk atau konsep dari produk itu sendiri. Selanjutnya sampai kepada
segmenting, targeting, dan positioning, dan sampai kepada yang terakhir tadi, apa tadi namanya Pak? Lupa saya. Segmentasi, demografik. Ya, ada apa? Oke ya, terus Rusna Nori. Halo, Rusna Nori. Iya, Pak. Silakan. Kalian ambil dari materi yang tadi, saya dengar bagaimana cara produsen mengikat konsumen agar tidak pindah dari konsumen ke Suara tidak kedengaran. Jaringannya ya? Oke, tidak apa jaringan. Silvianus Yerki. Ya Pak, tanggapan saya tentang perilaku konsumen Pak, ini Pak tentang pembelian, penjualan barang Pak, dan tentang kepuasan Pak terhadap barang yang apa ditawarkan dan dijualkan oleh mereka di pelaku konsumen Pak. Udah Pak. Stefanus Aldo. Di segmen ini kita dapat mempelajari tentang segmen pengetahuan sebentar Pak. Kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan konsumen dan mengetahui apa keperluan konsumen dan produk yang kita fasilitaskan Pak. Oke. Dah. Silverius Evandra. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Materi yang dapat saya serap untuk hari ini yaitu meningkatkan penjualan menggunakan strategi pelaku konsumen, yakni apa yang ingin konsumen butuhkan dan konsumen inginkan sehingga konsumen merasa puas akan suatu pelayanan dan konsep pemasaran yang tepat bagi konsumen, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumen sehari-harinya dengan memperhatikan harga dan kualitas produk dapat menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk yang kita jual. Terima kasih Pak. Oke, Jakarias Torres Benua, silakan. Baik. Kalau menurut saya, garis besar yang saya pahami dari sudut pandang mahasiswa, bagaimana kita tuh menyusun strategi pemasaran berdasarkan sikap konsumen, keinginannya, atau perilaku konsumen tersebut terhadap barang yang akan kita jual. Kalau dari sudut pandang penjual, bagaimana penjual itu membujuk konsumen membeli barang kita melalui dasar-dasar yang telah Bapak paparkan sebelumnya. Sekian dari saya, Pak. Oke, Julia Milda. Ya Pak, kalau silakan Julia Milda. Halo, Julia Milda, jaringannya kah? Kenapa jaringannya ya? Ini apa? Oh, jaringan apa? Jangan paksakan ya. Oke, Yuliana Widiawati. Jaringan Julia Milda, jaringannya itu. Apa nanti? Julia Milda. Yuliana Widiawati mana? Saya. Silakan. Kalau manfaat bagi saya di sini, kita dapat pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran. Selain itu, di sini kita juga dapat memahami konsumen dengan baik. Dengan mempelajari perilaku konsumen juga memberikan manfaat bagi pemasar, pemerintah, dan juga akademisi. Jadi, mempelajari perilaku konsumen ini sangat bermanfaat, Pak. Terima kasih. Kalau Ferdiana Vika udah belum? Udah ya? Ya, Pak. Ignatius Bareja? Udah, Pak. Sudah juga? Udah, Pak. Udah ya. Oke, berarti udah lain enggak? Ada lagi enggak? Apa belum?
Jaja Pasangga nak belum nih? Jaja belum. Jaja Pasangga. Ya Pak. Silakan. Apa ya? Tentang materi hari ini tentang perilaku konsumen, memahami aspek konsumen, bagaimana meningkatkan produk terhadap perilaku konsumen. Sekian dari saya, Pak. Oke, jadi nanti saudara-saudara tulis buku ya, sudah Bapak posting di grup itu, nanti dapat 2 buku itu ya. Jadi Anda baca-baca situ ya, nanti biar lebih paham lagi. Kalau Anda baca nanti gimana dapat ilmu perilaku konsumen kan? Karena perilaku konsumen itu penting kalau Anda menjadi pengusaha ya. Jadi seorang pengusaha itu harus memahami perilaku konsumen dan mengetahui konsumen secara lebih mendalam. Oke, Bapak sekian, terima kasih atas kenan Anda. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan, dibaca ya. Oke, jangan lupa tetap sehat selalu, jaga jarak, pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak duduk ya.